hormati saudara kita Bang Hilman, dan juga yang saya hormati segenap rekan-rekan panitia, tamu undangan dari berbagai kolaborator organisasi yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Pertama dan yang paling utama, kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan segala urusan sehingga kita dapat bermuajah bersama di malam yang penuh bahagia ini untuk bersama-sama menyimak dan menimba ilmu dari gurunda kita. Salam serta selawat senantiasa tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga Islam dapat menyebar ke seluruh seantero dunia dengan kita sebagai pengikut-pengikut beliau. Teman-teman semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya, telah hadir bersama kita Al-Mukarrom Ustadz Akmal Syafril yang insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan taujihnya, semangatnya, akan menyampaikan ilmu kepada kita tentang mengenai tema Ramadan berlalu, Syawal pun mengikuti, panik gak? Gitu. Oke. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bersama, Ustadz Akmal Syafril ini merupakan seorang penulis lepas. Beliau juga adalah seorang blogger, aktif sebagai pemerhati isu-isu pemikiran Islam. Beliau merupakan, mungkin teman-teman sebagian sudah pernah tahu, beliau merupakan aktivis Indonesia Tanpa Jil. Kemudian beliau juga merupakan kepala sekolah pemikiran Islam SPI. Kemudian beliau juga adalah aktivis Aliansi Cinta Keluarga serta sekaligus pembina Halaqah Anak Minangkabau Hamka. Saya kira teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau banyak sekali menulis artikel-artikel atau menuangkan gagasan-gagasan yang beliau miliki di Surat Kabar Republika, Majalah Hidayatullah, dan di berbagai media-media lainnya. Dan pada malam hari ini beliau akan membersamai kita untuk mempersiapkan ruhani kita agar bagaimana setelah Ramadan berlalu dan kemudian agar bagaimana setelah Syawal ini juga berlalu, karena sekarang kita di bulan Dzulqa'dah, kita tetap dapat menjaga semangat dan kita dapat menjaga semangat kita sebagaimana kita dapat menjaga semangat kita di bulan suci Ramadan dan di bulan Syawal. Tentu akan ada kiat-kiat dari Ustadz Akmal nih. Kita interaktif mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, nanti dapat teman-teman simpan dan kita tanyakan di sesi bertanya nanti. Kepada beliau, Al-Mukarrom, gurunda kita, Ustadz Akmal Syafril, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada malam hari ini. Kalau orang hari Ahad malam barangkali sudah rebahan kecapean karena weekend jalan-jalan atau main gitu ya. Kalau kita alhamdulillah Allah tuntun kita untuk suatu hal yang lebih bermanfaat insya Allah gitu ya. Dan kita niatkan juga untuk jihad kita di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau suaranya agak-agak serak-serak gini ya. Karena kalau bagi para asatis gitu ya, namanya yang suka ngisi kajian gitu ya, weekend itu justru hari paling sibuk gitu ya. Hari ini kajian ketiga saya nih. Ya, ini udah suara tersisa gitu ya. Tapi insya Allah semangat sih bukan semangat yang tersisa ya, semangat sih masih ada ya, masih kuat ya. Kalau teman-teman seperti saya, teman-teman akan melihat bagaimana badan itu akan ngikutin semangat, bukan sebaliknya gitu ya. Ya biasanya kadang-kadang saya kalau lagi sakit tuh ngisi kajian,
pas ngisi kajian sehat gitu. Ya begitu selesai tepar lagi gitu ya. Jadi pas ngisi kajian tuh semangat berapi-api, nggak ada rasa insya Allah ya. Tapi setelah itu lemes lagi ya. Itu keberkahan dari dakwah ya, keberkahan berkumpul sama orang-orang soleh. Kadang-kadang kita semangat duluan gitu ya. Semangatnya mendahului stamina-nya ya. Nah, eee, jadi insya Allah kalau semangat saya juga bersemangat, mudah-mudahan teman-teman juga bersemangat ya untuk mengikuti kajian kita kali ini. Ini judulnya milenial banget gitu ya. Judulnya milenial banget. Saya kemarin sempat meraba-raba ini maksudnya apa gitu ya. Ya Ramadan udah mau berlalu, Syawal tanpa terasa ya, tanpa nggak kerasa Ramadan itu tiba-tiba dilewat. Tiba-tiba kita udah 2 Ramadan loh, 2 Ramadan dalam situasi pandemi. Ya, luar biasa juga gitu, amazing gitu ya. Kok bisa udah 2 Ramadan, udah lebih dari setahun berarti pandemi gitu ya. 2 Ramadan kita lalui dalam keadaan pandemi, 2 lebaran, 3 lebaran kalau lebaran haji dihitung gitu ya. 3 lebaran dalam keadaan pandemi gitu ya. Tahu-tahu udah Syawal lagi, Syawalnya udah kelar pula gitu ya. Udah selesai Dzulqa'dah. Biasanya orang bikin kajian tuh bulan Syawal untuk menjaga stamina menjaga semangat dari bulan Ramadan ya. Tapi alhamdulillah kalau pengurus Tahajud Nusantara ini punya punya cara berpikir yang agak out of the box gitu ya. Jadi kita bikin kajian setelah bulan Syawal selesai gitu ya. Bener emang bener. Jadi setiap bulan tuh kita harus ngecas energi kita lagi ya. Barangkali yang menjaga energi bulan Syawal udah banyak yang bahas. Sekarang saatnya kita bahas bagaimana menjaga energi di bulan Dzulqa'dah gitu ya. Tapi intinya sebenarnya ini bukan masalah Dzulqa'idahnya ya, bukan masalah entah bulan Zulhijjah kah, entah bulan Muharramnya. Sebenarnya tiap bulan itu stamina kita memang harus bertambah kuat ya. Kalau kita lihat Ramadan itu artinya bulan yang membakar gitu ya. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita ya. Karena dosa-dosa itu yang bikin kita lambat bergerak gitu ya, membuat kita nih keberkahan kerja kita jadi kurang ya. Barangkali kita kerjakan udah bagus, tapi karena maksiat-maksiat kita maka terhambat gitu. Rahmat Allah, keberkahan dari Allah itu terhambat, keberhasilan juga nggak kita capai walaupun effortnya udah besar gitu ya. Itu yang sering kita lupakan gitu ya. Barangkali yang kita kerjain, usaha kita, ikhtiar kita udah bagus ya, tapi maksiat kita lah yang menghalangi kita dari keberhasilan ya. Itu yang sering terjadi. Makanya setelah bulan Ramadan harusnya eh, apa? harusnya langkah kita jadi cepat gitu ya, lebih cepat ya. Bulan Syawal makanya adalah bulan peningkatan ya, dari bahasanya ya, Syawal itu artinya peningkatan. Kadang-kadang ada orang salah kaprah juga peningkatan dari Ramadan Ustaz. Enggak, bukan gitu ya, bukan dari Ramadan. Ramadan itu klimaksnya. Ya, jadi kalau dibandingkan sama Ramadan, Syawal itu jelas penurunan. Tapi dia peningkatan kalau dibanding sebelum Rajab. Ya, perbandingannya pada sebelum Rajab, bukan bukan pada bukan pada Ramadan gitu ya. Karena grafiknya kan Rasulullah SAW ngajarin gitu kan, grafiknya itu harus naik di bulan Rajab, naik lagi bulan Sya'ban, Ramadan naik 10 hari terakhir, tinggalin yang lain. Ya, makanya kita disuruh itikaf kan. Itikaf itu berarti ninggalin yang lain. Udah kita seharian di masjid urusin ibadah aja. Ya, makanya para sahabat itu biasanya ada yang nanya ke saya, gimana Ustaz kita sekarang masih harus berdagang, harus cari nafkah segala macam gitu ya. Ya kalau harus kerjakan saja. Kita kan kondisi orang beda-beda gitu ya. Indonesia utang luar negerinya luar biasa dahsyat gitu ya. Jadi kita nih negara susah gitu ya. Jadi kalau kalau ada yang merasa kok penghasilan susah, Ramadan terpaksa kerja, apa boleh buat gitu ya. Tapi idealnya kalau bicara ideal boleh teman-teman jadikan target gitu ya. Kalau para sahabat itu tidak punya target dagang di bulan Ramadan. Semua target penghasilan selesai di bulan Sya'ban. Ya, Ramadan itu buka toko cuma supaya orang kalau butuh bisa beli itu aja gitu ya. Yang biasanya buka sampai jam 8 malam ditutup sebelum maghrib. Nah gitu ya, itu para sahabat kayak begitu tuh. Ya, bahkan 10 hari terakhir nggak ada yang dagang, nggak perlu dagang sekalian ya. Jadi supaya kita bisa tenang di bulan Ramadan, kondisikan di bulan Sya'ban. Dari sebelum Sya'ban itu, jadi Sya'ban itu udah selesai. Ya, target tahunan kita selesai, Ramadan nggak mikirin yang lain. Ya. Nah jadi ibadah kita tuh emang ngegas banget di bulan Ramadan. Jadi bulan Syawal udah pasti nggak sekuat Ramadan. Kalau teman-teman bertarget Syawal lebih hebat daripada Ramadan atau selevel sama Ramadan, teman-teman akan kecewa. Kenapa? It's never gonna happen gitu ya. Kenapa? Ya bulan Ramadan kita
di masjid. Emang ada kita itikaf di bulan lain seharian sehari semalaman di dengan sama Syawal ya. Tapi Syawal dibanding sebelum Rajab harusnya ada peningkatan. Jadi yang tadinya sini naik di sini titik ini gitu ya, Rajab naik, Syaban naik, Ramadan naik, begitu Syawal turun lagi tapi jangan di sini. Ya turunnya di sini ya agak tinggi gitu ya. Nanti tahun depan naik lagi gitu ya. Kayak begitu ya. Syawal, Zulqaidah ya. Kita sambil menanti datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan lagi gitu ya, kita harus menjaga stamina kita. Ya, sebenarnya pada hakikatnya kita menjaga stamina terus kok gitu ya. Kita ibadah dari waktu ke waktu itu menjaga stamina. Ya, menjaga stamina kita gitu ya. Ada beberapa kantor ya yang manajernya sudah berpikiran maju gitu ya. Mereka malah menghimbau supaya pegawainya itu sholat duha sekitar jam 10 gitu ya. Kenapa? Kalau pakai hitung-hitungan matematis gitu ya, kan berarti waktu kerja jadi berkurang. Berarti jadi nggak produktif dong, ya. Padahal manusia itu kalau dikasih istirahat jadi produktif, gitu ya. Manusia itu simpel aja gitu ya. Anak sekolah kenapa sih jam 10 itu pasti istirahat, jam istirahat? Ya karena otak akan jeprut kalau kerja terus. Ya, kayak sekring gitu ya, jeprut pret gitu. Nggak bakal bagus hasilnya. Ya, nggak bakal bagus. Emang harus istirahat. Nah, kalau di tengah kesibukan kerja lalu ambil waktu sebentar untuk wudhu, sholat 2 rakaat, pasti setelah itu dia akan lebih semangat lagi, lebih seger lagi, bakal lebih kenceng lagi kerjanya. Ya, sebenarnya begitu gitu ya. Kita capek hati, kemudian kita tilawah gitu ya. Kita ibadah, itu semua hal-hal yang ngecas kita dari waktu ke waktu. Dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat gitu ya, dari Ramadan ke Ramadan ya. Pergi naik haji, pergi umroh ya. Kalau udah ketemu Masjidil Haram, Masjid Nabawi pulang udah baterai kita nambah kapasitasnya gitu kalau perlu ya, bukan hanya penuh lagi, tapi nambah kapasitasnya ya. Itu suatu hal yang memang selalu kita lakukan gitu. Jadi teman-teman jangan mengira baterai kita akan kuat sampai bulan Ramadan berikutnya kalau nggak dicas ya. Kita datang ke kajian-kajian itu pun ngecas ya. Kita nonton videonya Ustadz Adi Hidayat itu ngecas, ketemu orangnya langsung apalagi gitu ya, ketemu orang soleh, baru lihat mukanya aja ngobrol juga enggak gitu ya, udah ngecas lagi ya, udah keisi lagi baterai kita ya. Anyway, kita perlu pahami bahwa istiqomah itu suatu suatu misi besar dalam agama kita dan misteri besar gitu. Misi dan misteri gitu. Artinya tujuan memang kita tuh harus berusaha ke situ gitu, berusaha untuk istiqomah gitu ya. Di sisi lain sebenarnya itu masalah semua orang ya. Jadi kadang-kadang saya suka terganggu gitu ketika ada orang bertanya, "Gimana caranya supaya bisa istiqomah?" Lah kalau gue tahu mah beres masalah gitu ya. Ya, nggak segampang itu gitu ya. Memang itu masalah masalah semua orang kok istiqomah itu ya. Ya, kenapa? Buktinya apa? Buktinya adalah pertama Rasulullah SAW berdoa seperti itu. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah pernah meriwayatkan bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan aku di atas agamamu. Dah, ya ini Nabi aja berdoa minta tetapkan di atas agamanya. Emang Nabi membayangkan suatu hari dia bakal bakal galau murtad gitu? Enggak kayak begitu. Tapi menjaga supaya kalbu itu tidak terbolak-balik tuh enggak gampang gitu. Ya, menjaga kita tuh kalau dikendalikan sama mood bisa gawat ya. Hari ini enggak mood, ya besok moodnya bagus, besok lagi hancur gitu ya. Enggak berbahaya sekali ya. Jadi istiqomah itu memang berat sekali. Memang suatu suatu misi dan misteri yang besar bagi semua semua manusia sebenarnya gitu ya. Coba teman-teman pertimbangkan secara konseptual insan ya, manusia itu insan. Insan itu berarti nasia berarti lupa. Manusia itu pelupa, hatinya terbolak-balik, imannya naik turun. Ya. Jadi dari segala sisi memang masalah kita tuh istiqomah gitu. Emang itu masalah kita gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman punya apresiasi lebih lebih mendalam terhadap apa yang kita bicarakan bahwa istiqomah itu memang masalah masalah besar, masalah serius banget, misteri besar itu ya. Istiqomah tuh nggak gampang sama sekali gitu. Ya, memang memang istiqomah tuh di segala level kita udah sampai makom yang manapun gitu ya. Istiqomah itu memang selalu jadi PR, nggak mudah ya. Nah, tadi sore saya baru bahas masalah, taubat ya, masalah taubat dalam kajian para ulama, ulama mengatakan Nabi Adam alaihissalam itu dikatakan bertobat kepada Allah gitu ya, tapi bertobatnya bukan karena bermaksiat,
Nabi Adam alaihissalam nggak pernah punya niat maksiat. Ya. Nabi Adam alaihissalam tuh berbuat kesalahan karena lupa sama larangan Rasulullah, larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lupa, lalai gitu ya. Jadi untuk istiqomah tuh nggak mudah gitu. Kadang-kadang orang lupa gitu. Ya, kadang-kadang kita lupa. Jadi kalau kita baca surat Al-Asr gitu ya, ya wal asr innal insana lafi khusr, semua manusia itu pasti merugi. Kecuali siapa? Kecuali yang punya iman, kecuali yang beramal soleh, karena amal soleh itu menjaga imannya dia. Ya. Anda salah kalau Anda mengira iman Anda akan kuat kalau Anda nggak beramal soleh, nggak bisa. Memang harus terus dikasih apa? Dicas ulang dengan amal soleh tadi gitu. Ya ibaratnya aki ya. Aki. Kalau mobil diparkir terus, lama-lama akinya malah soak. Ya. Tapi kalau mobil itu dipakai jalan, itu aki keisi lagi, keisi lagi. Ya. Keisi terus gitu. Ya karena jalannya mesin itu malah ngecas ulang akinya. Ya. Sama kayak otak manusia juga begitu. Otak manusia kalau nggak disuruh kerja, ya saya supaya otak saya tetap cespleng, saya banyak istirahat. Mulai sekarang saya istirahat 20 jam sehari. Lu manusia atau koala? Gitu. Kalau koala kayak bener kayak gitu ya, 20 jam sehari dia tidur gitu ya. Tapi 20 jam sehari tidur itu bukan malah bagus otaknya. Ya, yang ada malah 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 lambat connect-nya gitu ya. Orang udah ngomong topik keberapa dia masih 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 di setengah jam yang lalu bahasannya gitu ya. Ya, jadi eh, iman saja tanpa amal soleh nggak bisa gitu ya. Iman itu harus dibuktikan, harus dicas ulang dengan amal soleh. Itu juga bagian dari menjaga iman kita. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang yang sudah tahu mana yang benar, kadang-kadang lupa juga. Maka harus ada tawasau bil haq, dinasehati. Ini loh yang benar. Ya, kadang-kadang sudah tahu, kadang-kadang kita nggak tahu mana yang benar. Ya, maka dinasehati. Ya, tapi cukup nggak segitu? Nggak cukup, harus ada tawasau bis sabr. Kenapa? Kadang-kadang udah tahu mana yang benar, tapi nggak sabar. Ya, tapi tidak sabar. Kenapa sih orang korupsi? Kenapa orang mencuri? Apa karena kurang uang? Bukan, karena tidak sabar. Ya, pingin kaya, tapi pingin cepet. Nah, gitu kan. Pingin kaya, pingin cepet. Korupsi. Pingin kaya, pingin cepet. Mencuri. Ya, suatu hal yang fitrah sebenarnya ya. Mengharapkan kelezatan dunia itu suatu hal yang fitrah, nggak ada yang aneh gitu. Tapi kalau Anda nggak sabar, Anda akan melakukan hal yang salah. Ya, maka harus ada orang yang ngasih mengingatkan kita untuk kesabaran. Sabar gitu ya. Ente tahu kok mana yang benar mana yang salah, tapi ente perlu sabar. Ya harus sabar. Kadang-kadang kita ini jadi pembela kebenaran malah menderita. Ya, kalau nggak percaya lihat sejarah kita, lihat sejarah bangsa Indonesia. Banyak pahlawan yang sebenarnya orang kalah kan. Ya. Cut Nyadim kalah, ditangkap, dibuang ke Sumedang. Pangeran ditangkap, dibuang. Kita tahu mereka di jalan yang benar ya. Jadi di jalan yang benar itu bukan berarti antum semua hidup di istana gitu ya. Jadi kaya gitu ya. Saya suka sedih tuh ada kajian-kajian keislaman, tapi bagaimana cara cepat menjadi kaya. Ya, emang kaya benar. Ya, benar sama kaya itu dua hal yang nggak selalu harus berhubungan. Ya, kalau Anda bicara kaya, Korun itu kaya raya. Sesaat sebelum dikubur, dibenamkan oleh Allah dengan harta bendanya ya ke perut bumi, Korun tuh kaya raya. Ya, tapi Allah nggak ridho sama dia, gitu ya. Jadi nggak mesti kita bela kebenaran lalu kita jadi hidupnya senang gitu ya, hidupnya happy segala macam kecukupan. Kadang-kadang kita harus sabar. Ya, kadang-kadang kita harus sabar. Kemenangan itu nggak selalu yang kita bayangkan. Kemenangan dalam arti kekayaan, enggak. Ya, bisa jadi hal yang lain gitu ya. Kekayaan tuh bisa jadi kayak kemenangan itu adalah di akhirat bisa jadi misalnya gitu ya. Istiqomah itu suatu hal yang nggak mudah sama sekali gitu ya. Dari surat yang kita baca setiap rokaat dalam sholat kita, ya ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, istiqomah, qiyam, qawwam, itu seakar kata semua. Ya, artinya tegak lurus gitu ya. Supaya kaki kita tegak lurus itu istiqomah gitu. Makanya berdiri untuk sholat namanya qiyam. Ya, kalau tahajud ini qiyamul lail ya. Sebenarnya qiyamul lail ada berbagai macam ya. Witir juga qiyamul lail gitu ya, sholat malam gitu ya. Qiyamu Ramadan, tarawih gitu ya, qiyam, tegak gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar berdiri aja gitu. Kalau berdiri aja sih apa anak-anak saya waktu umur 8 tahun suka main sulap ini, ngeberdiriin sapu gitu ya. Sapu itu bisa diberdiriin gitu ya. Bisa diberdiriin nggak pakai trik apa-apa. Pokoknya kalau ketemu
keseimbangannya bisa berdiri gitu. Sapu itu bisa berdiri, orang ngiranya nih pakai apa, padahal nggak pakai apa-apa gitu ya. Sekedar berdiri doang ya begitu, tapi itu bukan qiyam. Qiyam itu yang tegak gitu. Ya, sesuatu yang tegak. Ya. Di Quran ada kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Orang-orang feminis pada marah-marah semua. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, ya. Qawwam itu kan terjemahannya adalah pemimpin gitu ya. Dia dia nggak tahu bahwa qawwam itu memang aslinya pemimpin, tapi pemimpin dalam 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 makna yang lain dari qawwam adalah menegakkan. Jadi artinya apa? Artinya tugas membela perempuan itu adalah tugas laki-laki, ya. Tugas laki-laki. Perempuan itu tugasnya bukan berantem. Jadi kalau ada yang ganggu perempuan, memang yang harus berantem ya kita. Ya laki-laki ini yang harus berantem gitu ya. Ya laki-laki yang mana? Ya terserah yang lewat aja. Kan itu kejadian Bani Qainuqa, ya. Itu terjadi pada Bani Qainuqa, ya. Jadi ada muslimah diganggu sama orang Yahudi, yang berantem siapa? Ya saudaranya yang lewat laki-laki. Dia dia lihat ada muslimah diganggu, marah dia hajar satu orang Yahudi, ternyata dia meninggal. Ya akhirnya dia dikeroyok juga, dia meninggal. Ya, akhirnya satu kabilah Bani Qainuqa dikepung oleh Rasulullah SAW, diusir dari kota Madinah. Ya, itulah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa gitu. Memang tugas membela kalau perempuan itu dizolimi, tugas laki-laki untuk menegakkannya. Jadi nggak boleh ada penindasan. Tiba-tiba orang feminis bilang, wah kalau laki-laki doang yang boleh jadi pemimpin berarti penindasan. Lah ini maknanya bukan begitu gitu ya. Justru maknanya itu adalah laki-laki yang nggak boleh membiarkan ada kezoliman pada perempuan. Perempuan itu bukan istrinya doang. Lalu kalau kita jalan lalu lihat ada ibu-ibu, ada perempuan digangguin, tugas kita sebagai laki-laki ya berantem gitu ya, terus terang aja gitu ya. Tugas kita berantem gitu. Ya nggak boleh diam-diam aja. Ya. Ini qawwam itu kata yang kuat sekali, istiqomah itu kata-kata yang kuat gitu ya, bukan kata-kata yang lemah gitu. Ya. Jangan jangan mengartikan istiqomah iman sebagai hal yang lemah, ya. Kita istiqomah Ustaz, yang penting kita istiqomah ya, dalam Islam. Ya, istiqomah dalam Islam itu artinya apa? Ya artinya kita nggak murtad, ya bukan kayak nggak kayak begitu. Ya. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal ya, ada orang bertanya pada Rasulullah SAW, kasih saya satu kalimat yang saya nggak perlu nanya ke orang lain. Ya, kata-kata Rasulullah SAW, "Qul amantu billah tsumastaqim." Ya, berimanlah pada Allah maka istiqomahlah. Udah simple gitu. Sesimpel itu gitu ya. Tapi simple kan bukan berarti mudah ya. Simple sama mudah itu dua hal. Sederhana sama mudah itu dua hal yang berbeda. Ya, 1+1 sama dengan 2 itu mudah dan simple. Ya, tapi 1278 ditambah 7849 itu sama sederhananya dengan 1+1 dengan 2. Sama-sama tinggal ditambahin doang. Tapi tidak semudah itu gitu ya. Tidak sederhana tapi nggak mudah. Ya, itu dua hal yang berbeda gitu ya. Sederhana tapi nggak mudah. Ya, kan cuma metodenya cuma penjumlahan doang. Ya tinggal ditambahin aja ya. Tapi nggak semudah 1+1 sama dengan 2. Ya. Nah, istiqomah itu suatu hal yang menurut saya sederhana tapi nggak mudah sama sekali ya. Itu memang PR kita benar gitu ya. Kita sebagai selama kita masih manusia, kita masih pelupa, kita imannya masih naik turun, hati kita masih terbolak-balik. Itu selama kita masih manusia. Ya, kecuali kalau kita udah berubah jadi yang lain gitu ya. Jadi malaikat. Kalau malaikat nggak ada bahasan istiqomah. Mana ada bahasan mana ada Al-Qur'an gitu menyeru, wahai para malaikat ya, bertakwalah kepada Allah, ngapain? Ya buat apa gitu. Malaikat tuh kasih perintah nggak bakal belok dia. Nggak bakal cari kerjaan lain tuh nggak bakal. Ya nggak punya keinginan mengikuti hawa nafsu, bahkan nggak punya hawa nafsu bisa dikatakan gitu ya. Pokoknya diperintahkan apa aja pasti dia kerjain. Ya malaikat, makanya kalau malaikat malaikat makanya nggak ada istilah malaikat soleh gitu ya. Malaikatnya soleh nih gitu ya. Kenapa? Ya karena semua malaikat nggak ada yang kufur gitu ya. Semuanya nurut sama Allah. Nah kalau ada malaikat yang taat sama Allah itu bukan prestasi ya. Karena mereka memang tidak pernah tidak pernah keluar dari jalurnya. Tapi kalau manusia beriman, manusia bertakwa itu mahal di sisi Allah. Ya, itu dahsyat gitu. Kenapa? Karena godaan untuk tidak istiqomah itu luar biasa. Ya, godaan yang membuat kita nih bisa belok kapan aja tuh luar biasa gitu ya. Itulah istiqomah. Ya, sholat itu pakai kata yang sama, qiyam. Ya, karena nggak mudah mempertahankan sholat itu nggak mudah gitu. Kita berazam sholat tepat waktu, sholat di awal waktu, sholat dengan kehusyuan gitu ya.
Kadang-kadang kalau lagi santai, lagi tenang, habis dengerin kajian lagi gitu ya. Habis dengerin kajian terus sholat, bisa tuh khusyuk tuh. Ya Allahu Akbar gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi buru-buru, lagi ada keperluan dan segala macam gitu ya, nggak semudah itu. Ya, kadang-kadang nggak gampang untuk sholat khusyuk gitu ya. Sholat tepat waktu juga nggak gampang gitu ya. Bagi orang yang belum biasa sholat, sholatnya masih belang bentong baru sekarang hijrah gitu ya, itu pun nggak mudah ya. Istiqomah 5 kali sehari itu nggak mudah ya. Eee, Dulu pernah saya bercandain waktu kuliah nih, anekdot aja ya, apa, intermezzo aja. Waktu saya kuliah tuh teman saya waktu kuliah satu tuh ada yang ini, ada yang orang Kristen gitu ya, tapi kosakatanya Islam melulu gitu ya. Kalau ditanya, datang nggak lo entar malam?" Jawabannya, "Insya Allah." Gitu ya, ya. Kalau kaget, "Astagfirullah," gitu ya. Saya bilang, "Lu baca syahadat sekali-sekali napa?" Gitu ya. "Siapa tahu cocok lu masuk Islam." Kata dia, "Lah Mal, gue ke gereja sekali seminggu aja nggak dateng, lu suruh gue sholat 5 kali sehari," kata dia gitu ya. Jadi ternyata mereka sendiri menyadari kan bahwa istiqomahnya orang Islam itu dahsyat loh. Ya, dari kalimat itu saya bisa menyadari bahwa mereka tahu ternyata orang Islam tuh istiqomahnya dahsyat loh. Ya, gua sekali sekali seminggu datang ke gereja aja masih banyak bolosnya kata dia gitu ya. Lu lupa deh 5 kali sholat gitu ya, biarpun nggak ke masjid juga itu ngeri kata dia gitu ya. Bisa sholat 5 waktu itu, hebat kata dia gitu ya. Kok bisa sih sholat 5 waktu itu gimana caranya gitu ya. Ya, ya mereka nggak ada hal-hal yang kita ketahui yang mereka tidak ketahui, itu namanya kelezatan iman. Ya mereka nggak tahu, ya mereka nggak tahu lezatnya lezatnya sholat gitu ya, mereka nggak tahu, ya. Mereka nggak tahu bahwa sholat itu istirahat buat kita gitu, kita malah tenang dengan sholat gitu ya. Bahkan yang muslim pun banyak yang nggak tahu juga soal hal seperti itu gitu ya, yang sudah bisa menikmati itulah yang tahu, ya. Eee, jadi istiqomah, iman itu artinya aman, merasa aman, ya. Jadi orang beriman tuh nggak gelisah. Ya, nggak gelisah, bersama Allah tuh tidak gelisah. Walaupun dimusuhi orang, ya gara-gara keimanan kita, tapi kita merasa aman bersama Allah gitu. Ya, iman itu seakar kata dengan amanah, ya. Amanah itu kan kita merasa aman mempercayakan sesuatu pada orang lain, itu kan amanah gitu ya. Makanya Nabi disebut Al-Amin, orang kepercayaan. Ya, orang tuh merasa aman kalau berurusan sama Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW juga menyebut salah seorang sahabatnya sebagai amin dari umatnya. Ya, siapa? Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah amin dari umatku gitu ya. Amin dari umat Muhammad. Ya, orang kepercayaan umat. Ya, pokoknya lu punya masalah kasih ke dia, lu bisa percaya deh, gitu ya. Nggak kalau kita curhat nggak bakal pindah ceritanya ke telinga lain gitu ya. Kalau kita titipin barang nggak bakal pindah ke tangan lain gitu ya dan sebagainya. Ya pasti amanah gitu ya. Jadi tapi istiqomah dan amanah itu dan iman itu bukan kosakata yang berarti pasif gitu ya. Yang berarti kita jadi diam. Istiqomah tuh berarti diam. Udahlah pokoknya nih, kayak sekarang nih kayak saya pengen pengen meluruskan gitu ya. Kayak misalnya sekarang kita di komunitas apa yuk tahajud Nusantara gitu ya. Kita tuh pengen istiqomah tahajud gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya bukan tahajud itu sendiri. Ya, tujuannya adalah yang lain ya. Karena ini adalah cara kita ngecas diri kita. Teman-teman tahu nggak sejarah tahajud? Ya, sejarah tahajud. Emang ada sejarahnya ya? Ada gitu ya. Dulu dulu kalau teman-teman baca Manhaj Syarokhi itu dibahas tuh. Di Manhaj Syarokhi itu dibahas ya, bahwa dulu ketika Islam datang, ya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, salah satu materi yang diberikan pertama oleh Jibril adalah cara sholat. Ya, cara wudhu. Jadi suatu ketika, suatu malam Jibril mengajak Rasulullah SAW ke sebuah lembah ya, di lembah di bukit gitu ya. Ada Jibril nunjuk ke suatu tempat, lalu dari tempat itu keluar air. Dari air itu Jibril berwudu, lalu kemudian Rasulullah SAW mengikuti wudunya Jibril. Ya, kemudian Jibril sholat diikuti oleh dimakmumi oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi Jibril jadi imam, Rasulullah SAW jadi makmumnya. Itu cara beliau belajar sholat pertama kali ya. Sholatnya 2 rakaat. Ya. 2 rakaat itu ada yang pagi, ada yang malam, ada yang ada subuh, waktunya ya, dulu nggak disebut subuh ya, waktunya tuh waktu fajar, subuh gitu ya, sama maghrib, ya. Itu dua dua kali yang wajib, ya. Kemudian turun surat Al-Muzammil. Begitu turun surat Al-Muzammil, maka ada kewajiban qiyamul lail, ya. Qiyamul lail itu selama setahun penuh statusnya wajib, ya.
Dan kalau kita baca surat Al-Muzammil, kita akan lihat bahwa kenapa sih orang disuruh qiyamul lail? Karena Allah akan turunkan perkataan yang berat. Ya. Dan benar ternyata setelah mereka para sahabatnya diwajibkan qiyamul lail beberapa saat gitu ya, nggak berapa lama kemudian mulailah terjadi fase penyiksaan. Ya, fase penyiksaan. Jadi kalau kata Ustadz Salim Mafillah ya, beliau bilang kita nih banyak orang yang salah gitu ya. Kita punya dapat cobaan baru, dapat amanah, dapat situasi yang gawat gitu ya. Tiba-tiba yang kita tambah adalah makannya, yang kita tambah adalah tidurnya. Bukan, yang ditambah adalah sholatnya. Ya, ditambah sholatnya gitu ya. Makanya kita disuruh qiyamul lail tuh supaya sanggup menghadapi cobaan yang sangat berat. Ya. Nanti di kemudian hari, ketika terjadi tahun kesedihan, ya Abu Thalib wafat, Khadijah radhiyallahu anha wafat, gitu ya, itu kan tahun kesedihan ya. Setelah itu Rasulullah SAW pergi Isra Mi'raj. Ya, pergi ke Taif dulu, kemudian setelah itu Isra Mi'raj gitu ya. Ketika Isra Mi'raj itu kan Rasulullah SAW dalam keadaan sedih sekali. Ya, kehilangan pamannya, kehilangan istrinya gitu ya. Kemudian ditolak di Taif. Itu semua terjadi dalam waktu yang sangat dekat itu. Ya, di antara bulan Ramadan sama bulan Syawal itu. Ya, semuanya itu gitu ya. Akhirnya kemudian Isra Mi'raj, ya begitu Isra Mi'raj apa yang diperintahkan? Sholatnya berkurang apa nambah? Malah nambah. Kenapa? Karena cobaannya akan ditambah lagi sama Allah. Cobaannya ditambah lagi dengan hijrah, ya. Dengan hijrah. Hijrah itu cobaan yang besar, ya. Karena nggak semua orang bisa pergi dengan bawa harta bendanya. Nggak semua orang bisa jual rumah dulu baru berangkat gitu ya. Enggak gitu ya. Karena rumah ditinggal-tinggal aja bersama perabot-perabotnya sekalian. Ya, dia pergi gitu. Karena perginya juga banyak yang diam-diam gitu kan. Hijrah tuh nggak mudah. Ya hijrah sampai sampai di Madinah dalam keadaan yang tadinya sudah kaya raya jadi miskin lagi. Abdurrahman bin Auf kaya itu di Mekah sampai ke Madinah jadi orang susah lagi istilahnya gitu ya. Mulai dari nol lagi bisnisnya. Ya. Tahun kedua udah jihad. Ya. Jadi rodanya tuh berputar dengan sangat cepat gitu. Ya. Kalau antum kurangin sholatnya gitu ya, nggak bakal kuat. Ya. Emang harus ditambah. Gitu. Emang harus ditambah. Ya. Dan salah satu yang sangat berperan di situ adalah qiyamul lail. Jadi kalau kita tahu sejarah sejarah tahajud gitu ya, kita akan tahu bahwa orang yang sanggup istiqomah dalam tahajud itu pasti lebih tangguh dari yang lain. Harusnya gitu ya. Kalau dia memaknai itu dengan benar, gitu ya. Maka jangan maknai tahajud untuk tahajud gitu ya. Artinya kita tahajud cuma buat tahajud aja gitu ya. Nggak punya target lain. Enggak. Antum kalau udah istiqomah tahajud berarti antum harus berprestasi. Ya, yang lainnya harus kenceng ya. Kalau masih kuliah, kuliahnya harus tambah kenceng gitu ya. Ada tuntutan. Ya ada tuntutan ya. Dulu para sahabat habis rutin tahajud disiksa. Oh, kuat lagi gitu ya. Masa masa gua dikasih udah istiqomah tahajud lulus kuliah aja nggak bisa. Bisa dong gitu ya. Hajar gitu ya. Ya kita punya target apa kerja ya kita makin bagus gitu ya. Jadi pegawai kita makin berprestasi gitu ya. Harusnya begitu. Ya harusnya begitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh memang tugasnya, emang tujuannya menambah keistiqomahan kita. Ya. Istiqomah itu bukan suatu hal yang mudah. Ya. Nah itu kunci dari istiqomah adalah kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak kita ikat diri kita dengan Allah, nggak akan kuat. Ya, nggak akan kuat. Kita berdakwah, gitu ya, berdakwah ceramah aja terus gitu ya. Tapi nggak ingat Allah, kadang-kadang sakit hati. Ya, ada sakit hatinya gitu ya, ada kesalnya gitu ya. Jangan kira teman-teman kalau jadi dai kayak saya bakal hidupnya senang-senang aja gitu ya. Ada juga sakit hati, ada juga tersinggungnya, ya. Ada kejadian-kejadian aneh lah gitu ya. Kejadian-kejadian aneh gitu ya. Yang apa, kelakuan panitia yang ngundang tuh kadang-kadang aneh-aneh gitu, lucu-lucu gitu ya. Kadang-kadang bikin gemes gitu ya. Bikin gemes, pengen nyubit pakai tang gitu ya rasanya gitu ya. Ya kadang-kadang ada kayak gitu. Kalau antum gak inget Allah, hilang semangatnya di tengah jalan. Ya capek gitu, ngapain sih ngurusin kayak gini, udahlah, nah gitu ya. Udahlah gue jadi selebgram aja, nah gitu ya. Jadi YouTuber aja lebih mendingan gitu ya. Kalau berdakwah nggak ingat Allah, nggak bisa gitu ya. Berdakwah ingatnya bisnis, nggak bisa. Ya emang harus ingat Allah gitu ya. Nah, kita kalau ingat yang lain, kalau nggak ingat Allah nggak akan kuat. Kalau ingat Allah kan melihat, Allah menilai, Allah tuh maha adil gitu ya. Kita sekarang mengalami kemalangan, kesusahan, penderitaan, tapi kita tahu Allah melihat gitu. Jadi tenang-tenang saja gitu, tenang aja perhitungannya ada kok. Ada perhitungannya walaupun kita belum lihat sekarang gitu ya. Nanti kita akan lihat sendiri amal-amal kita gitu ya. Tiba-tiba
Kita nggak tahu loh, jangan-jangan pahala-pahala terbesar kita gitu ya, nanti setelah dibacakan gitu ya, pahala terbesarnya adalah kesabaran gitu ya. Jangan-jangan pahala kita bukan sholatnya bagus banget, bukan tilawahnya bagus banget, tapi ini orang sabar. Ya, ini orang sabar, diginiin sama orang lain bisa kuat gitu ya, nggak emosi, dia nggak kendur perjuangannya gitu ya. Ternyata pahalanya dari situ ya. Ada eh, kredit dari Allah gitu, penilaian kayak dari Allah gitu ya. Nah, kalau yang nilai kita bukan Allah bisa jadi dia nggak lihat gitu. Ya. Kalau penilaian yang nilai kita siapa kan kita sering kayak begitu ya. Saya dulu waktu sekolah tuh pernah 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 kesel gitu sama kepala sekolah waktu SD dulu ya, waktu SD gitu ya. Karena saya dimarahin sama kepala sekolah gara-gara berantem. Ya pukul-pukulan gitu ya. Ini kepala sekolah nggak tahu bahwa saya dipukul duluan gitu ya. Tapi kepala sekolah nggak mau tahu, pokoknya kalian semua salah gitu ya. Saya bilang, nah gini nih kalau wasitnya bukan Allah nih kayak begini nih ya. Kalau Allah pasti tahu siapa yang mukul duluan. Ya, dan pasti nggak akan disamain. Nggak bakal semuanya sama-sama disetrap, itu nggak adil. Ya, terus gue mesti gimana kalau gue dipukul orang gitu ya? Apakah kita harus pasrah aja? Nggak begitu kan? Ya, ketika kita balas kita dianggap sama-sama berandalnya sama sama yang lain ya. Itulah kalau wasitnya bukan Allah. Tapi kalau wasitnya Allah kita tenang, tenang aja ya. Oh kita dizolimi sama dia, iya dizolimi. Kita berusaha supaya nggak dibohongin lagi, supaya nggak kena dikibulin lagi, nggak dizolimi lagi gitu ya. Tapi yang kemarin ya pokoknya Allah udah lihat lah. Ya Allah udah lihat gitu ya, tenang-tenang saja kita gitu ya. Dengan kesabaran ini mudah-mudahan, Allah ampuni juga dosa kita. Ya kalau dia ngebohongin kita ya Allah juga catat juga, dosa dia gitu ya. Jadi nggak bakal hilang gitu, perhitungan itu nggak bakal hilang ya. Nanti semua akan diadili, semua sengketa akan diselesaikan di hari yang sama, itu mengerikan sekali gitu ya. Yaumuddin ya, hari pembalasan ya. Kalau nggak ingat Allah nggak akan kuat. Jadi istiqomah itu memang harus ingat Allah dulu, ya. Ya. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya untuk istiqomah, ya, itu tergambar dalam surat Al-Fatihah, ya. Kan kita dalam surat Al-Fatihah itu kan ya pertama Bismillahirrahmanirrahim ya dengan nama Allah ya. Alhamdulillahirobbilalamin, memuji Allah dulu. Ar-Rahmanirrahim, sebut namanya yang baik gitu ya. Itu kan adab berdoa tuh ya. Adab berdoa jangan langsung request ya, tapi basmalah dulu gitu ya. Kemudian puji Allah dulu, sebut nama-namanya yang baik gitu ya. Kemudian Malik Yaumiddin ya, puji lagi Allah, engkau adalah rajanya hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan kita itu cuma satu kalimat itu doang sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjukkan kepada jalan yang mustaqim, jalan yang ya seakar kata dengan istiqomah tadi. Ya teman-teman bisa pakai feeling sendiri kan, ini seakar kata nih ya, mustaqim, istiqomah, ya seakar kata tuh. Sama aja gitu ya. Jalan yang lurus, jalan yang tegak, yang kita kalau ke situ nggak pakai nyasar. Nah gitu ya, nggak pakai nyasar, nggak salah jalan gitu ya. Tapi ternyata di ayat berikutnya Allah bahas soal jalan nggak? Allah tidak bahas jalannya. Ternyata Allah membahas ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 3 jenis manusia. Manusia yang Allah berikan nikmat ya berupa petunjuk gitu ya. Manusia yang Allah murkai dan yang tersesat. Nah, kita mau ikuti yang ini, nggak mau ikut yang dua. Ya. Jadi apa artinya apa? Artinya apa? Artinya kalau teman-teman mau tahu jalan yang benar, maka ketahuilah bahwa jalan yang benar itu siratal mustaqim itu, jalan keistiqomahan itu sudah dilalui banyak orang sebelum kita. Ya, kerendahan itu perlu, ya. Kita harus rendah hati mengakui bahwa di jalan ini udah ramai orang sebelum kita. Ya, di jalan apa? Jalan keistiqomahan, ya, jalan Islam, jalan Siratal Mustaqim, whatever you want to call it, ya, mau sebut apa aja itulah gitu ya. Misalnya teman-teman mau jadi orang yang paling sabar, ya, maka ketahuilah udah banyak orang yang sabar sebelum antum, udah banyak, gitu, ya. Maka kita kalau mau jalan sendirian ya salah, ya. Kita harus belajar dari yang sudah established duluan, ya. Atau bukan salah aja tapi nggak praktis gitu ya. Kebayang udah banyak yang jago main bola, tiba-tiba kita memutuskan mau belajar main bola sendiri. Ya kan konyol gitu ya, konyol. Kenapa nggak samperin aja yang udah jago, tanya gimana caranya, ya atau nggak perlu ditanya, kita latihan aja bareng dia. Lama-lama kita ngerti juga kok cara main bola yang bener, gitu ya. Ada orang udah bisa baca Quran yang bagus gitu ya, jangan kita ngotot ngerjain sendiri, ya. Udah ada orang di situ, loh kan samperin lah.
orang yang sudah lebih dulu di jalan itu dari kita gitu ya. Maka nggak ada tempat buat kesombongan ya. Kita mau hijrah, udah banyak yang hijrah sebelum kita. Kita mau jadi orang, ya kita mau tobat, udah banyak yang tobat sebelum kita. Kita mau jadi orang sabar, mau jadi ahli bersyukur, udah banyak yang ahli bersyukur. Ya, sampai-sampai Nabi Ismail alaihissalam aja nih di Quran tuh begitu ditanya sama Nabi Ibrahim alaihissalam, saya mimpi nyembelih kamu, ya. Karena bagi seorang nabi kalau mimpi itu berarti ada perintah gitu. Ya, nabi itu tahu mimpi mana yang berupa perintah, mana yang mimpi cuma bunga tidur doang, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tuh mimpi nyembelih Nabi Ismail alaihissalam sampai 3 kali. Akhirnya nanya, saya mimpi nyembelih kamu. Artinya apa? Artinya saya disuruh nyembelih kamu, ya. Coba pikirkan apa pendapat kamu. Ya, coba pikirin dulu. Jangan disuruh pikirin dulu. Jawaban Nabi Ismail alaihissalam tiba-tiba langsung jawab, ya. Apa? Qala ya abatif al matumar ya. Qala abatif al matumar ya. Jadi wahai ayahku sayang, perbuatlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Ya, yang menarik kalimat berikutnya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti engkau akan lihat insya Allah saya termasuk di antara orang-orang yang sabar. Saya termasuk di antara orang sabar. Orang sabar bukan saya doang. Bukan saya juga yang paling sabar. Udah banyak orang sabar sebelum kita. Ya. Jadi kalau mau disimpulkan, cara kedua untuk istiqomah adalah kumpul sama orang-orang yang soleh. Itu kalimatnya begitu ya. Tapi saya pengen ngejelasin dari akar ceritanya dulu gitu ya. Makanya jadi muter-muter. Padahal aslinya di situ aja gitu ya. Ya, kumpul sama orang soleh itu adalah kunci dari istiqomah. Ya, teman-teman kumpul sama rampok ya susah jadi orang soleh. Ya, kumpul sama para begal ya susah jadi ahli sedekah gitu ya. Mau dia kerjanya ngambilin duit, nah kita mau jadi orang sedekah yang ngasih-ngasih duit susah, berat gitu ya. Tapi kalau kumpul sama orang-orang soleh, barulah kita bisa kecipratan. Ya, dalam hal ini mungkin kita mau menjadikan tahajud sebagai amal andalan kita gitu ya. Kumpullah sama orang-orang yang sudah terbiasa tahajud ya. Nah, nanti baru kita bisa kecipratan kebaikannya ya. Nah, kalau orang udah misalnya dia beberapa orang ini misalnya dia adalah ya memang tiap orang punya amal andalan ya. Jadi nggak semua orang sama amalnya gitu ya. Ada orang yang ahli saum, ada yang ahli tilawah, ahli Quran gitu, ada yang dekat sekali dengan Quran ya. Di luar bulan Ramadan pun bisa-bisanya dia tilawah sampai 2 juz sehari, 3 juz sehari, ada loh yang kayak begitu. Di luar Ramadan, kalau di bulan Ramadan masih 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 kebayang sama kita gitu ya. 2 juz selama bulan Ramadan tiap hari. Wah, keren gitu ya. Tapi kalau di luar Ramadan nggak banyak loh yang kayak begitu, tapi ada. Ya ada orang kayak begitu. Ya ada yang ahli sholat duha gitu ya. Para sahabat juga gitu punya amal yang macam-macam kan. Bilal itu amalnya adalah menjaga wudhunya. Ya, kalau sudah batal beliau wudhu lagi. Ya, ada orang yang menjaga setiap sebelum tidur dia maafkan dosa-dosa semua umat Muslim. Ya, itu juga amal-amal mereka, ya, amal-amal andalan mereka gitu ya. Dan kita boleh jadikan ya kalau tahajud jadi andalan kita ya bagus banget gitu ya. Itu apa sudah jelas sesuatu yang perlu didukung gitu ya. Tapi ketahuilah udah banyak yang ya udah pasti bukan kita duluan. Sudah pasti bukan kita duluan. Ya, maka dengan rendah hati, ya mulailah perjalanan ini dengan rendah hati. Masuk ke dalam barisan dan ketahuilah udah banyak yang lebih senior daripada kita. Ya, makanya para ulama tuh selalu menunjukkan adab yang sangat baik kepada para pendahulunya. Selalu mendoakan para nabi dan rasul, pada khulafaur rasyidin. Kalau bersalawat pada nabi itu nggak cukup buat nabinya doang gitu. Ya pasti ditambah-tambahin gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Ya, kalau saya biasanya baca itu gitu ya. Berikanlah salawat kepada Nabi wa ala alihi dan kepada anak-anak keturunannya, wa sahbihi dan kepada para sahabatnya, wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin dan kepada semua orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman gitu ya. Enggak bisa enggak orang Islam kalau belajarnya benar pasti beradab. Pasti beradab. Dia pasti tahu dia bukan yang paling senior, ya. Dia pasti tahu gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat contoh-contoh para sahabat kayak Umar gitu ya. Umar itu jangan ditanya bagaimana ngototnya dia dalam berusaha menandingi Abu Bakar. Ditanya, ya jawaban beliau juga jelas, saya nggak bisa
melangkahi Abu Bakar. Ya, saya nggak bisa melangkahi Abu Bakar. Abu Bakar ini amalnya nggak kekejar, ya nggak kekejar, berat gitu ya, berat sekali. Ya, susah. Yang lain belum beriman, dia udah beriman duluan. Ya, yang lain hijrah sendiri-sendiri. Umar itu hijrahnya gagah perkasa gitu ya. Umar yang lain hijrahnya ngumpet-ngumpet, Umar bikin pengumuman. Ya kata Umar, saya mau hijrah ngikutin Muhammad ke ke Yathrib ya. Semua kalian kalau kalau pengen istrinya jadi janda, kalau pengen anaknya jadi yatim, susul saya di balik bukit sono ya. Kita bisa selesaikan secara adat. Nah, gitu ya. Ya diajak berantem gitu ya. Kalau kalau berani susul gua ya. Lu nyusul gua, istri lu gua jadiin janda, anak lu gua jadiin yatim. Artinya lu mati gitu ya. Gitu ya. Gagah perkasa kayak gitu Umar gitu. Tapi siapa yang membersamai Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar. Cuman Abu Bakar doang gitu ya. Jadi Umar nggak apa dengan rendah hati beliau mengatakan saya nggak bisa melangkahi Abu Bakar. Ya, orang Islam tuh pasti kenal adab, pasti adabnya baik, pasti dia tahu posisi, pasti dia bisa menghargai yang lain yang lebih soleh gitu ya. Pasti dia nggak merasa paling soleh sendiri. Ya, saya suka menyesalkan ketika ada tren hijrah gitu ya, tiba-tiba ada yang hijrahnya ke arah yang salah gitu ya. Begitu dia hijrah, tiba-tiba dia jadi ngerasa paling hebat sendiri, dia salah-salahin orang lain, dia 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 cela-cela orang lain, padahal kemarin dia masih tercela gitu ya. Kemarin dia masih tercela, dia baru hijrah kemarin gitu lah. Baru kemarin hijrah, kemarin dia masih tercela. Harusnya dengan keadaan dia baru hijrah tuh dia merasa bahagia dengan bantuan teman-temannya. Ya kan kita hijrah nggak bisa sendiri. Pasti ada yang menginspirasi antum lah. Ya pasti ada yang menginspirasi antum, ngajak antum gitu ya untuk ikutan hijrah gitu ya. Ya. Makanya sangat disayangkan kalau orang hijrah tiba-tiba malah jadi galak sama yang lain, jadi meremehkan kebaikan orang gitu ya. Enggak bisa begitu. Ya, mentalitas kita tuh rendah hati, kita beradab, kita ngerti kebaikan orang. Ya, Rasulullah SAW tuh jangankan orang jangan tanya Rasulullah SAW bisa menghargai Abu Bakar apa enggak gitu ya. Boro-boro Abu Bakar gitu ya. Orang kafir aja Rasulullah SAW kalau punya hutang ya, hutang budi gitu ya, beliau sangat menjaga. Ya, siapa orang kafir yang Rasulullah SAW punya hutang budi? Kalau Abu Thalib udah terlalu jelas ya. Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi itu orang yang pernah menjamin Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif. Ya, di perang Uhud, di perang Badar, setelah perang Badar ya, setelah dikumpulin tawanan perang Badar, kata Rasulullah SAW, kalau Mut'im bin Adi yang minta supaya semua tawanan dibebasin, saya bebasin. Ya, kalau Mut'im bin Adi minta, tapi dia nggak minta gitu ya, dia nggak minta. Dan memang Mut'im bin Adi nggak ikut di perang Badar. Ya, sampai wafatnya di perang Uhud masih musyrik, ya, masih musyrik. Tapi Rasulullah SAW tahu bagaimana menghargai hutang budi ke orang musyrik loh ya. Kalau kepada Abu Bakar ya jangan ditanya, ya jangan ditanya. Rasulullah SAW kalimatnya pada Abu Bakar itu indah sekali, ya indah ya. Ini satu dari dua orang, dia adalah orang kedua ketika saya sendirian di dalam gua, masya Allah. Ya kalau saya Musa maka engkau Harunnya, ya. Tapi tidak ada nabi sudah saya. Ya, kalimatnya itu kurang apa lagi gitu ya. Ya. Nah, jadi teman-teman istiqomah ini harus kita ya memang harus dijaga dengan dua hal tadi gitu ya. Pertama ingat Allah. Kalau nggak ingat Allah, kalau teman-teman pingin istiqomah tahajud tapi niatnya bukan karena Allah nggak bakal kuat, nggak bakal kuat. Suatu saat pasti letoy gitu ya, pasti nggak kuat gitu ya. Ya. Tapi insya Allah kalau niatnya karena Allah, kita ada aja sumber kekuatannya gitu ya. Yang kedua, kumpul sama orang soleh ya. Eh, Kalau surat Ar-Rod ayat 11 tuh ya, eh, apa Allah tidak akan mengubah ma bi qaumin ya hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Jadi ya, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim wa ma yughayyiru bi innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Allah enggak akan mengubah keadaan suatu kaum ya sampai mereka mengubah ma bi anfusihim, jiwa mereka. Kata kuncinya dua, kaum sama jiwa. Kaum artinya apa? Artinya kita kalau mau berubah nggak bisa sendirian, bos. Harus kumpul-kumpul, harus bareng-bareng, harus bikin di hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa jiwa tuh kayak prajurit, ruh kayak prajurit, ya, ruh tuh kayak prajurit. Nggak bakal kumpul prajurit dari berbagai negara tuh nggak bakal kumpul gitu. Jadi orang prajurit itu ada merah
putih di gitu ya, dia bakal kubris ya. Sekarang kita apel bersama. Nah, baru dia mau baris. Kalau enggak bakal digabung sama tentara Australia, nggak bakal digabung sama tentara Amerika gitu ya, nggak ada gitu ya. Apa lu? Saya tetap bertekad jadi orang soleh, tapi ngumpulnya sama ahli maksiat nggak bisa, ya nggak realistis, ya nggak realistis. Kita kalau mau istiqomah sekali lagi nggak bisa ngandalin diri sendiri, ya harus berpegang sama Allah, kemudian berpegang juga kepada orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Mendahului kita bukan berarti tidak meninggal gitu ya, artinya udah duluan baik ya, yang masih ada maupun yang sudah berpulang ke rahmatullah gitu ya. Kita harus beradab sama mereka, kita harus mengakui kebaikan mereka. Itu kan orang-orang baik juga punya kekurangan kan? Ya, mereka punya kekurangan, tapi mereka orang baik gitu ya. Kita harus akui kebaikan mereka. Ya, kalau Rasulullah SAW bisa menghargai Mutim bin Adi, keterlaluan kalau kita nggak bisa menghargai saudara kita. Ya, saudara kita yang walaupun segala kekurangannya, tapi dia masih orang baik, masih orang soleh gitu ya, masih beriman, masih beramal soleh gitu ya. Kadang-kadang kita suka mengatakan, oh iya dia mukmin tapi ya mungkin sudah saatnya kadang-kadang bagus juga kita balik gitu ya. Dia begini tapi masih mukmin. Nah, gitu ya. Kalimat kita harus berubah gitu ya. Walaupun dia banyak kekurangannya tapi dia mukmin loh, dia saudara kita ya. Nah, kalau kita lepas dari situ kita nggak bakal bisa istiqomah ya. Sekarang kita sudah meninggalkan bulan Syawal, jangan ketakutan. Kita istiqomah bukan karena, jangan panik gitu ya. Kita istiqomah bukan karena itu Syawal kok, bukan. Ya, kita istiqomah bukan karena itu Syawal gitu ya. Kita istiqomah itu PR kita sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Ramadan itu adalah alat ruhiyah kita, masuk bulan Syawal udah terjadi peningkatan. Peningkatannya bukan dari Ramadan ya, tapi dari sebelum Rajab. Ya, atau kalau teman-teman nggak mempersiapkan dari Rajab Syaban, berarti dari Syaban gitu ya. Nah, dibandingin Syaban sama Syawal, oh tinggian Syawal. Nah, ini benar. Berarti grafik kita masih benar ya. Ya, yang parah kalau Syawalnya di bawah dari sebelumnya. Nah, itu yang nggak benar gitu ya. Atau sama, itu kurang sempurna gitu ya. Bagusnya kita ada peningkatan ya, ada peningkatan dari yang dulu-dulu ya. Tapi disebut peningkatan itu pun kalau grafik itu kan beda ya, kalau bulanan ya, bulanan rata-rata bulanan harga emas naik terus gitu ya. Tapi begitu dilihat harga harian ternyata ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya gitu ya. Grafik kan gitu ya, kalau skalanya besar kayaknya begini garisnya. Begitu dilihat dari dekat, begini-gini ternyata gitu ya. Itu realita ya. Itulah itu grafik yang dari jarak dekat itu menunjukkan susahnya istiqomah itu segitu tuh ya. Susah kalau kita berharap kita bisa begini, grafiknya tuh nggak bakal ya, pasti kita ya, tapi trennya naik gitu ya, pengennya begitu, trennya tetap naik walaupun naik sedikit tapi naik terus gitu ya, jangan cek sampai ke bawah ya, nggak enak nih gitu ya. Ya atau begini terus gitu ya, jangan ya, kayak detak jantung gitu ya, gitu ya, jangan, nggak enak, enaknya naik ya, tek, ada up and down-nya tapi trennya naik ya, trennya naik. Jadi teman-teman ingat ya, kenapa saya menjelaskan dengan awalnya saya menceritakan bagaimana istiqomah itu berat, bagaimana istiqomah itu misteri gitu ya, supaya teman-teman terhindar dari perfeksionisme. Ya, perfeksionisme itu lawan dari musuhnya istiqomah gitu ya. Kita nggak akan kuat istiqomah kalau kita gagal sedikit aja terus kita kecewa. Kadang-kadang ada yang kayak begitu ya, nggak bisa ya. Kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Kita ini manusia gitu. Kita manusia ya. Jadi kalau sekali-kali terperosok, sekali-kali lupa gitu ya, ya kita manusia ya. Saya punya teman, dia konsisten sekali, istiqomah sekali, dan dia seorang tokoh dalam bidang food combining. Ya, food combining. Wow, nggak boleh tuh sama dia tuh makan nasi pakai daging, pakai sayur, nggak boleh kata dia gitu ya. Nasi bolehnya ketemu sayur atau daging ketemu sayur. Ya nggak boleh dicampur-campur kayak gini-gini. Istiqomah dia, istiqomah gitu ya. Tapi sekali waktu pas kita lagi pengajian alumni, teman sekolah saya kebetulan gitu ya, teman sekolah saya dulu gitu ya. Kita lagi pengajian alumni, tiba-tiba disajikanlah doclang. Doclang, tahu doclang nggak? Kalau di Bogor doclang ketupat ya semacam itu ya. Ketupat pakai bumbu kacang yang enak banget gitu ya, doclang yang sangat terkenal gitu ya di Kota Bogor, disajikan begitu. Dia makan juga. Kata dia apa? Wah,
Gak bakal kuat food combining kalau nggak ada cheat-nya, kata dia gitu ya. Kalau nggak ada cheat-nya, ya emang kalau ketemu makanan enak lu makan lah, kata dia gitu ya. Tapi besok-besok mah kagak gitu ya, kagak. Kalau suatu kali ada yang ngasih gua nasi bungkus Padang ya gua makan, kata dia gitu ya. Tapi setelah itu enggak ya. Jadi memang itulah manusia tuh nggak bakal kuat gitu, nggak bakal kuat dipaksa terus menerus, itu nggak bakal kuat ya. Teman-teman harus tahu istiqomah itu emang sangat berat sekali. Jadi kalau suatu kali kita terjatuh gitu ya, jangan langsung menghakimi diri sendiri, wah ternyata saya orangnya tidak istiqomah gitu ya. Emang saya ini nggak berhak masuk surga. Wah, lo jangan ngomong kayak gitu ya. Jangan terlalu jatuh gitu loh ya. Ini ada komunitas Yuk Tahajud Nusantara. Sekalinya bolos tahajud langsung mengatakan saya nggak pantas di komunitas ini. Saya keluar aja. Jangan kayak gitu ya. Resign aja lah gitu. Jangan kayak begitu ya. Para sahabat kan gitu kan. Biasa qiyamul lail, begitu qiyamul lailnya ketiduran, besoknya sholat duhanya jadi 8 rakaat ya. Itu cara mereka membayar keteledoran ya, itu penting sekali gitu ya. Nah, tapi itu di sisi lain itu juga membuktikan bahwa para sahabat sadar betul bahwa mereka tuh manusia ya. Kita ini manusia ya. Sekali-sekali jatuh tapi yang penting kita naik lagi, bangkit lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator, tafadhol. Jazakumullah ahsanal jaza kepada gurunda kita Ustadz Akmal Syafril, mohon maaf Ustadz, yang telah menjelaskan dengan penjelasan yang mudah, menjelaskan dengan penjelasan yang ringan tentang bagaimana kita memaknai hari-hari yang akan datang, terutama setelah pasca bulan suci Ramadan dan bulan Syawal. Ada beberapa poin menarik dari apa yang telah beliau sampaikan pada malam hari ini kepada kita tentang keistiqomahan, tentang ihdinas siratal mustaqim, bahwa itulah yang menjadi doa kita setiap kali kita melantunkan rakaat sholat gitu kan. Ya Allah, wahai Allah, berikanlah, tunjukilah kami jalan yang lurus, mustaqim, istiqomah, berakar dari kata akar yang sama. Kemudian kita juga diajarkan kita juga oleh beliau tadi dikatakan adalah bulan Syawal itu jangan sampai kualitas ibadah kita di bawah dibanding bulan Rajab gitu kan. Jadi mulai naik di bulan Rajab, kemudian Ramadan itu puncak-puncaknya, Syawal sedikit turun, tapi bukan berarti turun anjlok begitu aja. Dan tadi juga salah satu nasihat yang baik dari beliau adalah ketika kita kehilangan kesempatan untuk beribadah di satu waktu dikarenakan kita mungkin kelelahan sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah tahajud, jangan lantas kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wala ta'asu min rauhillah, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang berputus asa sehingga kemudian membuat kita tidak mau tidak mau membersamai orang-orang soleh di antara kita dengan mengatakan bahwa kita tidak layak bersama mereka. Jangan, tetapi jadikanlah itu sebagai semangat agar kita dapat menambalnya dengan amal-amal lain yang lebih baik gitu. Seperti yang tadi beliau contohkan, kalau semisalnya kita tidak tidak tahajud di malam hari, mungkin duhanya kita jadikan 8 rakaat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, ini sudah ada beberapa orang yang mau bertanya sepertinya ini ya. Untuk teman-teman semuanya, setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab kurang lebih sekitar 10-15 menit, insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh angkat tangan. Saya juga ada pertanyaan, tapi nanti saya utamakan dulu teman-teman dari peserta. Jika tidak ada, saya akan memberikan pertanyaan saya gitu. Saya utamakan kepada teman-teman peserta. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh angkat tangan ya. Dan nanti disampaikan langsung kepada Ustadz Akmal Syafril. Oke, ini ada pertama dari Kak Nelda Oktayani. Kami persilahkan. Monggo Mbak, silahkan. Bisa dinyalakan mic-nya. Kalau bisa di on cam lebih baik lagi. Atau masih ada kendala? Mungkin panitia bisa di-reach. Kak Nelda Oktayani.
Oh, ketekan tadi. Oh iya 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 iya. Iya. Saya kira ada pertanyaan. Ini udah ada prank aja malam-malam ya. Oke oke. Baik baik baik. Tadi ada yang mau bertanya lagi? Ada 2 orang tadi kalau nggak salah. Apa satu lagi juga ketekan ya? Oke, tidak apa-apa. Baik, mungkin sambil kita menunggu Ustadz Akmal, saya ada pertanyaan Ustadz. Dan ini pertanyaan yang mungkin cukup menarik. Oh, ada pertanyaan saya dulu ya. Udah, mohon maaf ini Mbak Maya Asih Anda terlambat ini. Pertanyaan saya dulu, saya mau bertanya soalnya. Ini Ustadz, Assalamualaikum. saya mau bertanya Ustadz. Ya, Kan ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Adalah kamu dibenci di sisi Allah apabila kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan gitu. Nah, Ustaz, sebenarnya dalam kita berdakwah atau dalam kita menasehati sesama, manakah yang lebih penting Ustaz? Apakah istiqomah tadi itu apa namanya keberlangsungan kita dalam melakukan amal ibadah itu, atau kita lakukan dulu baru mungkin kita baru mengajak orang lain Ustaz. Sebagai contoh mungkin kan tahajud gitu kan. Kita nih sering banget gitu kan gembar-gembor, ayo ngajak tahajud, tahajud, tahajud gitu. Tapi mungkin diri sendiri ini masih bolong gitu, Ustaz. Masih bolong-bolong gitu kan. Nah, dalam melihat konteks ayat yang tadi disampaikan, apakah dalam dakwah itu kita harus memperhatikan kualitas diri kita terhadap amalan yang kita anjurkan, atau kalau dakwah ya dakwah aja gitu. Atau mungkin Ustaz punya nasihat dalam hal ini, monggo Ustaz. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan dari teman-teman peserta. ya. Ayat tentang kaburo maktan yang tadi itu sebenarnya aplikatif banget buat dakwah. Memang berhubungan sekali dengan dakwah gitu ya. Walaupun nggak selalu juga itu mengomentari kelakuannya orang Yahudi sih gitu salah satunya gitu ya. Orang Yahudi suka kayak begitu tuh ngomong begini padahal nggak dikerjain gitu ya. Nah kita nggak boleh niru seperti itu. Dan itu dalam soal dakwah tuh aplikatif sekali. Makanya disitulah salah satu adab yang saya selalu jaga gitu ya. Ada orang minta saya ngisi kajian gitu ya. Lalu kalau temanya saya nggak bisa, saya akan tolak. Saya akan terus terang mengatakan itu bukan tema saya gitu. Ya walaupun di kepala saya ada sih yang bisa saya omongin, tapi saya ngerasa bukan ahlinya, saya ngerasa belum sanggup bicara soal itu. Enggak. Kalau teman-teman minta saya bahas soal fikih salat tahajud, saya nggak akan menyanggupi. Saya nggak menyanggupi. Saya tahu cara sholat tahajud, tapi saya nggak akan menyanggupi soal fikih sholat tahajud gitu. Itu ada orang lain yang perlu bisa bahas kayak soal itulah. Tapi kalau teman-teman mau bicara soal istiqomah, saya punya ada yang bisa saya bahas gitu ya. Ada yang saya alami dalam hidup saya sehingga saya tahu bahwa kayak begini-begini tentang istiqomah gitu ya. Itu kan semua berasal dari pengalaman hidup juga gitu ya. Jadi ini adab kita juga. Kita kalau memang nggak bisa jangan bilang bisa. Ya jangan terima nggak bisa kita dakwah kita jadi segala ahli gitu ya. Kadang-kadang panitia juga ada yang nggak ngerti soal kayak begitu gitu ya. Dia kira mentang-mentang ustadz berarti semuanya bisa gitu ya. Segala bisa gitu. Nanya ke saya, "Ustadz, ngisi kajian dong, bahas soal apa? Dajjal." Uloh ya. Adalah apa kapan gue bahas Dajjal gitu nggak tahu kenapa ya perasaan track recordnya nggak ada bahas Dajjal gitu ya. Kok tiba-tiba dia berasumsi saya ngerti soal kayak begitu gitu ya. Ya, Ustaz, bahas tentang cara supaya kita bisa bertetangga dengan Rasulullah di surga. Lah, emang lu kira gue di surga nih? Belum gitu ya. Jadi baru-baru kita tahu, belum bisa saya ngebahas yang kayak begitu. Itu barangkali yang lain aja lah gitu, yang lain gitu ya. Nah, ini buat teman-teman juga gitu ya kalau nanti diminta ngisi kajian di mana gitu di sekolah, di kampusnya gitu ya. Selalu bahas apa yang mampu kita bahas saja ya. Jangan ketinggian bahasnya, jangan tentang segala hal yang kita belum pernah ngerjain, kita nggak tahu medannya gitu ya, kita nggak tahu medannya, kita belum pernah menjalani kepayahan di jalan itu gitu. Tiba-tiba kita ceramah soal itu, jangan ya. Nanti jadi blunder dan akan kelihatan sekali kita tidak menguasai gitu ya. Ya, kalau menurut saya memang itu aplikatif sekali buat dakwah ya. Nggak ada tuntutan bahwa kita harus berdakwah bahas segala hal kok, enggak ya. Ya nggak tuntutan. Selalu ada aja orang yang sanggup ngebahas itu kok gitu ya. Kalau kita nggak sanggup ada orang lain kok gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ini darurat Ustaz. Nggak ada darurat, nggak ada darurat. Kajian mah nggak ada yang darurat gitu ya. Ya darurat mah perang gitu ya. Makan tuh darurat ya. Ngasih bantuan makan tuh darurat ya. Kalau kajian mah nggak darurat gitu ya. Pokoknya kalau yang sanggup kita bahas, kalau enggak tolak ya atau minta diganti temanya ya. Fadol. Jazakumullah, Masya Allah, Ustaz Akmal atas jawabannya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kita dan teman-teman di sini, Ustaz.
Untuk menghemat waktu kita langsung beralih ke pertanyaan pertama dari Mbak Maya Asih. Ini mungkin bisa digabung juga dengan pertanyaan Mbak Yanti, karena tadi saya baca sekilas hampir sama. Dari beliau bertanya, saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Alhamdulillah saya ikut kutub komunitas tahajud berantai. Ini mungkin YTN cabang keberapa nih, nggak tahu. Dan setiap hari saya harus laporan ke grup niat saya agar bisa istiqomah qiyamul lail. Tapi banyak yang mengatakan kenapa ibadah kok harus ditunjukkan, dipamerkan. Bukankah itu riya? Bagaimana Ustadz agar tetap istiqomah? Karena kebetulan saya admin yang agak susah menghandle pemikiran jamaah yang seperti ini. Kemudian pertanyaan dari Mbak Yanti, apa bedanya ujub dengan riya? Mungkin ini Ustadz bisa dibantu jawab bagaimana dengan adanya mutabaah ibadah itu gimana Ustadz? Apakah itu jadi riya atau itu hanya ujaran-ujaran yang sebenarnya tidak suka dengan hal-hal yang baik atau gimana Ustaz? Monggo Ustaz. Ya, ini standar nih ya, kesalahpahaman soal riya ya. Riya itu bukan sesuatu yang bisa dituduhkan pada orang lain. Kita bicara konsep dulu ya. Kita bicara konsep. Orang tuh dikatakan riya kalau ketika dilihat orang dia kerjain, ketika nggak dilihat orang dia nggak mau ngerjain. Nah, berarti itu riya. Ya, berarti riya terbukti kalau apa? Kalau nggak ada yang lihat. Nah, ya. Karena nggak ada yang lihat, maka antum nggak bisa nuduh orang lain riya. Oh riya lo, sedekah dikasih lihat ke orang. Kalau gua ketika nggak dilihat orang gua nggak sedekah, baru gua riya. Nah gitu ya. Tapi kalau dilihat nggak dilihat tetap sedekah, itu namanya konsisten aja. Nah, Abu Bakar tuh nyumbang seluruh hartanya kan disaksikan semua orang. Umar menyumbangkan seluruh harta, separuh hartanya. Ya, kemudian dibalas sama Abu Bakar, saya menyumbangkan semua harta saya. Itu orang pada lihat semua. Nggak ada yang bilang, Abu Bakar, ria ente. Gitu ya. Siapa lu tahu apa sih soal ria gitu ya. Ya berani ngata-ngatain Abu Bakar ria. Bukan kayak gitu. Itu bukan ria ya. Itu bukan ria ya. Ada lagi kita cerita gitu ya, anak saya dapat beasiswa, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, anak saya dapat beasiswa berkat doa teman-teman semua, anak saya dapat beasiswa, bla 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 bla. Di komentar ada yang bilang jangan ria, ini bukan ria, itu namanya tahadduts bin ni'mah. Ya, kalau hafal surat Ad-Duha pasti tahu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat dari Allah, ceritain ke orang-orang. Tapi jangan kalau kan namanya nikmat dari Allah, dari Tuhan kamu, ya. Artinya kita akuin dari Allah. Jangan bilang nih lihat nih gara-gara gue pinter jadi gue dapet beasiswa. Nah, itu takabur gitu ya. Jadi ada bedanya takabur sama tahadus bin ni'mah. Kalau tahadus bin ni'mah mengakui ini tuh dari Allah. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Ini adalah doa teman-teman semua ya, mulai besok saya punya amanah baru, nah, misalnya gitu ya. Itu namanya bukan ria gitu ya. Banyak orang salah paham, melaporkan ibadah, apalagi kan ibadahnya di grup. Ya kalau pasang di status Facebook, nah itu baru masalah tuh, ya. Masalah alhamdulillah tadi udah sholat tahajud 4 rakaat, baca surat ini, pasang di Facebook, nah naonan gitu ya. Ngapain aja nih orang gitu ya. Tapi kalau laporan di grup, dan grup itu memang dibuat untuk tahajud berantai gitu ya. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa nih orang-orang yang mempertanyakan ini kenapa gabung gitu ya. Gabung di situ kan berarti persetujuan bahwa saya akan laporan gitu ya. Saya akan laporan dan saling melaporkan itu ya memang dulu para sahabat ada kayak gitu enggak? Ya enggak ada, dulu mereka enggak punya grup WA gitu ya. Tapi saling memberi nasihat itu suatu hal yang biasa. Ya, saling memberi nasihat, saling melaporkan ibadah, bahkan saling apa ya, dari obrolan itu mereka akan saling mengejar ibadah masing-masing gitu ya. Itu suatu hal yang biasa kok gitu ya. Ya sekali lagi kalau mutabaah di grup tertutup, apalagi grupnya memang disepakati sebagai tempat kita laporan gitu ya, maka nggak ada keberatan di situ sebenarnya. Ya, tapi kalau pasang di status Facebook, pasang di Instagram gitu ya, ada tuh ada tuh kasus ya, ada yang parah banget ya. Jadi artis biasalah gitu ya, artis kan ya, pemahaman agamanya suka pada menyedihkan gitu ya. Ini ada artis ya, lagi sholat Jumat ya, dia duduk di luar, di masjid di luar gitu ya, sholat Jumat, dia nyalain Insta story, "Teman-teman saya lagi sholat Jumat," gitu. Yang nonton pada, "Gila lu ya, orang lagi khutbah dia malah 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 Insta story." Nah itu jelas riya, jelas nggak penting banget gitu ya, nggak penting banget. Tapi kalau sekali lagi ya, niatnya mutabaah, di grup yang memang dibuat untuk mutabaah, dengan perjanjian untuk mutabaah, tidak diumbar ke tempat lain, nggak ada masalah gitu ya.
ya nggak ada masalah. Ketika dia tidak lapor, aduh saya tadi malam ketinggalan gitu ya. Nah, kan tujuannya apa? Supaya yang lain nasihatin, ya nggak apa-apa yang ketinggalan sekali. Kenapa kecapean ya? Ya kecapean kemarin sibuk segala macam. Nasihat-nasihat kayak gitu kan malah menghidupkan hatinya, ya. Nah, itu bukan ria ya sekali lagi ya itu bukan ria itu salah gitu ya. Eee yang sering dikatakan ria tuh kalau kita cerita tentang nikmat dari Allah itu adalah takabur, tapi itu pun bukan takabur. Kalau awalnya udah alhamdulillah, berarti bukan takabur. Berarti dia memuji Allah, ya. Alhamdulillah, masya Allah, itu berarti memuji Allah, ya. Jangan orang udah bilang alhamdulillah masih dibilang ria juga, takabur juga, salah, ya. Makanya benar kata seorang ustadz ya, sebenarnya dia yang ria apa lu yang hasad sih? Apa lu yang dengki sih sebenarnya gitu ya. Ya harus diteliti gitu ya. Dia udah bilang alhamdulillah, dia bilang masya Allah ya. Kadang-kadang kalimatnya lebih panjang lagi alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat gitu ya. Udah luar biasa kalimatnya gitu ya. Masih dibilang ria juga. Bukan kayak begitu ya. Jadi amal tuh disembunyikan baik, ditampakkan pun nggak salah gitu, ya. Kan kita nggak manggil-manggil orang gitu, "Weh lihat nih, gue sedekah nih, lihat nih ya, berapa nih sedekah nih ya, nggak mampu deh lo, orang susah semua nih ya." Nah, gitu ya. Ya kalau kayak gitu takabur namanya. Tapi kan kita nggak begitu. Ya kita cuma datengin keropak, kita masukin duit aja, nggak perlu begini-begini amat gitu, nggak perlu gitu ya. Tutup-tutupin gitu ya, nggak perlu. Masukin aja ya. Nah, itu nggak masuk ria itu, ya, tidak masuk ria. Jadi sekali lagi ria itu terbukti ketika nggak ada yang lihat. Jadi aneh kalau Anda menuduh orang lain ria tuh aneh, ya berarti Anda memata-matai dia, memata-matai dia, itu adalah sebuah dosa juga gitu ya, sebuah dosa yang lain gitu. Jadi dia punya aib, ente juga punya aib, ya. Eee, tapi secara konseptual itu salah gitu ya, jadi nggak usah khawatir ya. Ujub itu, kagum sama diri sendiri, ya. Ujub itu penyakit hati, ya, penyakit hati. Kalau takabur, takabur itu adalah merendahkan orang lain. Kalau kata Rasulullah SAW, takabur itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, ya. Udah jadi tindakan, ya. Takabur itu jadi tindakan. Kalau ujub itu masih dalam hati. Ujub itu kayak orang Indonesia suka bilang ajib gitu ya, ajib gitu ya, keren gitu ya. Nah kita ngaca, terus tiba-tiba dalam hati kita mengatakan, "Wih keren," gitu ya, "Wih keren, ini dia nih orang paling hebat," gitu ya, "amal lu lebih hebat daripada si fulan." Itu ujub tuh, walaupun masih dalam hati, masih berupa penyakit hati, belum jadi maksiat ya. Kalau udah takabur, nah udah jadi kesalahan, karena dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, ya. Ujub itu adalah kekaguman pada diri sendiri, kagum gitu ya, merasa amalnya paling bagus, merasa dia orang paling hebat, itu adalah ujub namanya, ya. Eee, itulah ya mudah-mudahan bisa pahami antara riya sama ujub ya. Riya, ujub, dan laporan, dan laporan mutaba'ah ya, jangan disamakan ya, laporan tuh lain lagi gitu ya. Tafadhol. Masya Allah, baik Ustadz. Jawaban yang sangat mengena sekali ya, terutama untuk teman-teman yang selama ini masih salah konsep gitu kan, masih salah dalam memahami konsep ujub, riya dan sebagainya gitu. Jadi tenang aja teman-teman, kalaupun ada mutabaah itu insya Allah kita niatkan lurus, semoga melatih kita untuk tetap beristiqomah, bukan untuk memamerkan amal ibadah. Berikutnya nih Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir dikarenakan keterbatasan waktu yang kita miliki. Masya Allah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ringkas. Ini pertanyaan pertama dari Mbak Isra Meana, dari Mbak Rian Fibrian, dan dari Simar 82. Bukan. Kurang lebih begini Ustadz, pertanyaan yang ingin ditanyakan di sini adalah bagaimana untuk menjaga keseimbangan produktivitas Ustadz. Kalau di kasus yang pertama itu adalah bagaimana istiqomah sholat tahajud sementara ada aktivitas dari pagi sampai malam karena ada kerjaan. Sementara di pertanyaan yang kedua adalah kenapa dia sering melihat teman-teman yang sering rajin tahajud itu justru kinerja dan performnya di tempat kerjanya malah menurun gitu kan. Apakah karena mengantuk atau sebagainya, tapi mungkin dari Ustadz Akmal ada strategi bagaimana menyeimbangkan antara dua hal yang sama-sama baik gitu kan, kewajiban bekerja dengan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustaz silakan. Ya, jadi kalau saya biasanya nih, saya menjawab biasanya karena saya nggak tahu kasus tiap orang ya, tiap orang beda-beda kasusnya mungkin walau misawab gitu ya. Tapi saya melihat biasanya sih ini masalah terjadi karena kita menganggap tahajud itu kayak terpisah dari gaya hidup yang lain, ya dari sisi hidup kita yang lain gitu ya. Nggak begitu. Ya, teman-teman mau 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 mau
istiqomah tahajud. Kalau tahajudnya cuma 2 rakaat, ya 2 rakaatnya cuma 15 menit gitu ya, saya rasa insya Allah nggak akan ngantuk-ngantuk amat. Ya bangun aja 15 menit, 20 menit sebelum sebelum subuh, sah tuh tahajud gitu ya, nggak bakal berat. Ya nggak akan sampai ngantuk ya. Ngantuk ini saya rasa karena sholat tahajudnya lumayan lama, ya lumayan lama. Nah lumayan lama itu harus kita perjelas juga, apakah, kalau dia mau tahajudnya lumayan lama, berarti apa? Berarti tidurnya harus cepat. Ya tidurnya cepat. Ini sekarang nih udah lumayan injury time nih, habis dari sini harusnya teman-teman udah langsung tidur nih, jangan 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 begadang gitu. "Kenapa ya? Saya kalau sholat tahajud dia ngantuk mulu." Nah, lu tidur jam 12 ya, tidur jam 12 udah gitu jam 2 pengen bangun tahajud, ya begini pas kantor gitu ya. Jadi ketidakseimbangan kita ini yang salah gitu ya. Kalau kita mau menyesuaikan, Rasulullah SAW tidak banyak aktivitasnya setelah ba'da Isya, ya. Jadi harus diakui di satu sisi kajian kita malam ini kurang ideal dalam hal itu. Ya, karena kita malah banyak menghabiskan waktu ba'da Isya. Tapi ini kan di sisi lain keterpaksaan juga kan, ya. Kemungkinan besar kalau nggak pandemi kita kajian nggak kayak gini kan. Ya gitu ya, ini it's necessary ya, cukup segitu aja gitu ya, nggak sampai, nanti kalau kondisi udah berubah lagi kita akan ketemu offline lagi insya Allah, dan insya Allah kajian nggak malam-malam gitu ya. Malam-malam itu nggak lazim untuk yang lain gitu ya. Malam-malam itu ba'da Isya udah nggak banyak kegiatan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW nggak banyak berbicara lagi gitu. Setelah itu ya udah yang ringan-ringan aja kerja gitu ya, habis itu udah tidur gitu ya. Makanya qiyamul lailnya bisa bisa sepertiga malam, bisa setengah malam gitu ya. Ya kalau tidurnya jam 11 juga nonton Piala Eropa dulu ya ke laut aja gitu ya. Nggak bakal kuat. Jadi kita harus lihat ini sebagai kesatuan ya. Bahkan bahkan ketika Rasulullah SAW bicara soal kailullah gimana? Ya, soal tidur siang yang cuma sebentar gitu ya. Itu kan salah satunya supaya malamnya kuat. Ya, supaya malamnya kuat untuk beribadah gitu ya. Kalau dulu pertama kali orang mengkonsumsi kopi, awalnya juga dari situ. Ya, kopi itu pertama kali ditemukan di Yaman, ya, dibudidayakan di Yaman, dan orang ngopi itu untuk apa? Untuk menemani ibadah malam kalau ngantuk ya. Jadi ngopinya berfaedah gitu ya, berpahala gitu ya, bukan ngopi sambil nonton bola gitu ya, sambil main gaple, nah itu jadi dosa gitu ya. Ini ngopinya berfaedah gitu ya, ngopinya bikin tahan beribadah malam. Tapi saya nggak sarankan itu ya. Ya nggak sarankan. Kalau bisa sih kita beribadah yang tidak perlu doping-dopingan lah gitu ya, yang sesuai dengan jadwal ritme biologis kita. Gitu ya. Yang pertama, sesuaikan hidup antum untuk itu gitu ya. Jadi kalau kita mau sholat cuma 2 rakaat doang, saya yakin kita nggak bakal sampai ngantuk lah ya. Tapi kalau teman-teman ngotot pingin 8 rakaat, pingin 1 jam sholatnya gitu ya, berarti harus ada penyesuaian dulu. Sholatnya tidurnya jangan jam 11 malam ya. Tidurnya harus dimundur, majuin jadi jam 9 gitu ya. Baru kita kuat. Satu ya. Ya. Yang kedua barangkali ukuran kita yang salah. Ya. Kita belum pernah terbiasa, belum istiqomah sholat tahajud. Baru baru memulai belajar sholat tahajud. Tiba-tiba ngerjainnya 8 rakaat kayak 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 tarawih gitu ya. Nggak bakal kuat. Ya, ada bahaya yang lebih parah daripada ngantuk. Bahayanya adalah futur. Ya, hati-hati gitu ya. Kita harus tahu ukuran diri kita sendiri. Ya, ukuran kita. Kita baru memulai, mulailah dengan 2 rakaat. Ya, 2 rakaat yang ringan ditambah witir ya. Kalau udah ahli lama-lama kuat, lama-lama kalau sudah menikmati, sholat itu jadi istirahat. Ya, jadi kita besoknya nggak ngantuk. Kenapa? Justru karena kita udah sholat gitu. Ya, sholat itu udah nilainya tuh mirip seperti tidur gitu. Ya, tapi itu nanti kalau sudah menikmati. Ya, kalau sudah menikmati, sudah merasakan khusyuknya. Kalau belum, kalau baru mau mulai, jangan jangan jor-joran dulu lah istilah itu ya. Jangan jor-joran dulu gitu ya, santai dulu. Jangan ugal-ugalan dulu gitu ya. Jangan ugal-ugalan gitu ya. Pokoknya saya mau sholat malamnya 20 rakaat plus 3. Wah, Masya Allah gitu ya. Kalem dulu, kalem gitu ya. Kita kita beribadah, mendidik diri kita sendiri itu harus bertahap ya. Jangan langsung mulai sekarang saya semua sunat rawatib saya kerjain. Oh jangan gitu. Satu-satu dulu gitu ya. Yang paling dianjurkan apa? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sudah maghrib. Kemudian baru tambahin yang lain-lain gitu ya. Jangan langsung semuanya dilahap ya, semuanya disikat ya. Semua sunnah-sunnahnya semua dikerjain gitu ya. Semua fadilahnya dikerjain. Kuatnya berapa lama? Seminggu. Habis itu futur ya, keluar dari komunitas. Jangan gitu ya. Jangan sampai kayak begitu. Ya, barangkali ukuran kita yang salah. Gitu ya. Kita salah mengukur diri gitu ya. Kita ngambil yang terlalu berat buat kita sekarang. Gitu ya. Ya, ingat para sahabat pun demikian. Para sahabat tuh ngalamin hal yang sama dengan kita loh.
Teman-teman tahu nggak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kekasihku berpesan padaku, ya Rasulullah SAW itu berpesan pada aku. Salah satunya adalah witir sebelum tidur. Rasulullah nggak pernah bilang gitu ke yang lain, ya nggak pernah bilang bilang ke yang lain witir sebelum tidur, yang enggak. Lazimnya witir itu terakhir, penutup, ya walaupun nggak harus penutup, ya yang harus adalah pengganjil, ya maka dia pengganjil tuh yang satu itu aja gitu, jangan jangan ditambahin lagi ganjil ganjil tambah ganjil jadi genap dong, ya. Pengganjil itu cuma satu, ya bisa diletakkan di awal kalau mau, ya. Kenapa sih Abu Hurairah diperintah dikasih nasihat kayak begitu? Karena Abu Hurairah itu suka belajar sampai larut malam. Beliau tuh ahlus sufah, ahlus sufah. Salah satu ahlus sufah yang paling giat, makanya meriwayatkan hadis paling banyak kan. Ya, paling banyak dia meriwayatkan hadis gitu ya. Beliau tuh pembelajar, ya mencatat, belajar, dihafalkan segala macam. Kadang-kadang tidurnya sampai larut malam. Nah, Rasulullah SAW melihat daripada ketiduran terus, mendingan sebelum tidur sholat witir. Nah, kalau ketiduran juga minimal witir dapat. Ya, tahajudnya mungkin nggak dapat gitu ya, tapi witirnya dapat gitu ya. Jadi ternyata ada juga di antara para sahabat yang mereka juga harus struggle dalam menyesuaikan ritme kehidupannya gitu loh. Ya, itu kata kuncinya gitu ya. Teman-teman tuh nggak bisa hanya tahajud begitu saja, tapi harus sesuaikan dengan ritme kehidupan. Ya, kita mau Senin Kemis, tapi ritme kehidupan harus diatur dulu. Gimana caranya nih? Gimana formatnya yang enak nih biar gua Senin Kemis bisa saum, biar gua tiap malam bisa tahajud. Ya gimana caranya? Ritmenya gimana nih? Sholat duha gimana ritmenya gitu ya? Nggak semudah begitu saja. Jadi sekali lagi tahajud itu bagian dari hidup kita, bukan satunya sisi. Ya harus ada penyesuaian yang lain. Mau tahajud sepertiga malam tapi tidur jam setengah 12, nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Kalaupun bisa pasti besoknya ngantuk. Dipaksakan, atasannya marah, dosennya marah, ya kinerja kita berantakan, kerjaan kita salah, yang nggak malah jadi banyak mudorotnya, ya. Jangan sampai terjadi kayak begitu ya. Bahkan Imam Syafi'i aja dalam satu waktu kadang-kadang pernah memilih untuk tidak tahajud, ya. Ini kenapa? Karena di kepala dia ada banyak persoalan umat menuntut untuk ditulis. Ya kata beliau, kalau saya tulis di masalah, ya terjawab masalah umat. Tapi kalau saya sholat qiyamul lail, yang terjawab masalah saya doang, gitu ya. Maka, tapi nggak setiap malam, sekali-sekali, ya sekali-sekali tiba-tiba inspirasi muncul ya, inspirasi di kepala beliau tuh muncul deras gitu, brrr, gitu ya. Ini kalau nggak ditulis hilang nih, kalau nggak ditulis hilang nih, ya. Nah dalam keadaan situasi itu dia pilih untuk menulis, tidak untuk tahajud. Ya, ada saat-saatnya kayak begitu. Nggak bisa pilih dua-duanya. Ya, kalau gitu awal malam saya menulis, akhir malam saya tahajud. Kapan tidurnya? Besoknya KO. Ya, besoknya KO. Sementara umat membutuhkan orang sekaliber Imam Syafi'i. Nggak begitu kan? Ya, jadi sekali lagi coba pandang secara komprehensif gitu ya. Hidup kita ini harus disesuaikan kalau mau kayak begitu. Ya, itu bagian dari hijrah kita bisa dikatakan gitu ya. Betul. Jazakumullah senal jaza untuk Ustadz Akmal yang telah memberikan jawabannya. Tadi saya lihat itu sekaligus menjawab pertanyaan yang tentang insomnia. Simulasi terbaik untuk bisa tahajud untuk orang yang kalau malam itu sering insomnia, dari Mbak Siti Rohmah. Semoga jawabannya membantu. Apa yang beliau sampaikan dapat menjadi motivasi juga untuk kita mengistiqomahkan kembali ibadah-ibadah kita, bukan hanya sekedar tahajud tapi juga ibadah-ibadah lainnya. Masya Allah sekali Ustaz. Dan mohon maaf juga mungkin untuk beberapa pertanyaan tidak dapat kita sampaikan di forum, tapi nanti dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mungkin nanti bisa dititipkan kepada teman-teman panitia untuk supaya nanti bisa dititipkan kepada Ustadz Akmal, mana tahu beliau berkenan untuk memberikan jawaban. Atau mungkin nanti bisa tanya di sosial media beliau, karena Ustadz Akmal juga aktif di Twitter kalau nggak salah Ustadz ya. Aktif di Twitter. Nanti tinggal teman-teman bisa tanyakan dan nanti insya Allah akan langsung Ustadz Akmal respon. Teman-teman semuanya, berhubung ini sudah malam, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Akmal. Di sini sudah jam 9.16 untuk WIB. Untuk teman-teman yang di Wita dan WIT mungkin sudah lebih offset tadi, seperti yang dibilang Ustadz Akmal ya kan. Sudah lebih offset. Atau di Singapura ya, mungkin ada yang agak sedikit ke arah timur kan negara-negaranya sudah semakin offset. Maka untuk itu kita tidak akan memperpanjang kalam kita pada malam hari ini.
Terima kasih banyak Ustadz Akmal atas ilmu, kajian, tausiah yang disampaikan. Semoga semoga menjadi satu motivasi bagi kita, semoga menjadi satu kebermanfaatan dan kebaikan, semoga menjadi amal jariah untuk kita bersama Ustadz, terutama untuk teman-teman dari Yuk Tahajud Nusantara, meskipun bukan Nusantara doang, ada yang Singapura juga nih ternyata Pak Hilman ini ya. Oke, Ustadz Akmal, kami minta izin agar Ustadz jangan keluar dulu, karena nanti kita minta tolong juga untuk memimpin doa mungkin Ustadz ya, sebagai penutup untuk penutup rangkaian acara hari ini. Tapi mungkin sebelum kita tutup dengan doa, ada tidak dari teman-teman peserta yang mungkin ingin memberikan feedback, mungkin ingin memberikan kesan, pesannya, bukan hanya sekedar di chat saja gitu, tapi ingin menyampaikannya secara lisan, monggo kami persilahkan. 1-2 menit mungkin. Ada kira-kira dari teman-teman? Saya. Boleh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Alhamdulillah, saya baru masuk sini, baru gabung pertama kali, dan alhamdulillah saya berapa banyak yang Ustadz yang sampaikan penjelasan tentang istiqomah dan hijrah. Alhamdulillah saya bisa dapat memahami semua itu. Nah, dari segi kesimpulan buat Pak Ustadz, terima kasih banyak memberikan motivasi dan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami semua, termasuk saya pribadi, karena saya baru pertama kali masuk ke room ini. Itu aja kesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Mbak Siti Mariam dari Kalimantan Selatan yang telah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan kita. Semoga menjadi amal kebaikan bersama. Dari teman-teman yang lain atau mungkin dari panitia mungkin ada, atau dari teman-teman yang lain dulu mungkin silahkan. 1 orang lagi mungkin 1-2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Saya Maya dari Singapura. Terima kasih kepada Ustadz atas semua penjelasannya, semua ilmunya. Tapi mungkin di sini saya ingin sedikit memberikan permohonan, walaupun nanti mungkin setelah pandemi bisa bertatap muka majelis ini, tapi boleh tidak kalau Zoom seperti ini masih diadakan gitu, karena jujur kami yang di Singapura mungkin tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, dan selama ini kebanyakan yang kami ikuti ya majelis di Zoom gitu, tapi berbeda-beda pastinya. Tapi untuk tahajud seperti ini saya jujur secara pribadi saya mendapatkan banyak ilmu, apalagi tentang tadi ya pendapat tentang ujub, riya dan sebagainya, karena memang seperti itulah ujian kami di sini selain bekerja dan beribadah begitu Tat. Ya mungkin saya pribadi berharap agar Zoom ini masih tetap bisa berlanjut ke depannya gitu. Terima kasih Ustadz. Kayaknya solusinya bukan dari Singapura ke sini, tapi dari sini main-main ke Singapura gitu. Boleh Ustadz. Semoga Ustadz bisa kemari. Saya teriak paling kencang Ustadz. Mohon maaf panitia, kesetiaan saya cepat berpindah ini. Oke. Masya Allah. Jazakillah sanal jaza Ibu Maya atas feedback yang diberikan. Semoga doa-doa kebaikan tadi dapat tetap berlanjut. Amin. Kajian-kajian semisal dapat tetap kita teruskan di lain waktu. Titip pesan Bang Hilman, tolong dilanjutkan ini, insya Allah, Masya Allah, mantap. Baiklah, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 untuk waktu Indonesia Barat, tibalah kita di penghujung acara. Kita akan tutup acara ini mungkin kepada gurunda kita, Ustadz Akmal, bila berkenan mungkin bisa memimpin doa untuk
penutup mendoakan kita, membantu mendoakan kita Ustaz. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Ya, kita awali doa kita dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ajirna minan nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Gurunda kita Ustadz Akmal yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada segenap panitia, segenap teman-teman peserta yang juga telah membersamai kita dari awal hingga akhir. Semoga Allah berkenan memberikan sebaik-baik balasan dari sisinya terhadap seluruh amal soleh kita pada malam hari ini dan mengistiqomahkan kita di atas agama hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Kepada Gurunda Ustadz Akmal Syafril, kami ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator Khairul Sinaga, apabila ada kurang dan salahnya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya akan saya kembalikan kepada Mbak Nurika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita ikuti dan juga ini menjadi pemacu semangat lagi ya untuk meningkatkan ibadah kita dan juga semangat untuk berkumpul dengan orang-orang soleh seperti yang Gurunda tadi sampaikan. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit izin sebelum kita akhiri, kita ada serah terima sertifikat ini dari kami Ustadz dari Komunitas Cipta Hajat Nusantara. Terima kasih sudah berkenan untuk mengisi dalam acara pada malam hari ini. Kemudian terima kasih banyak juga kepada Kak Khairul Sinaga yang sudah memandu dengan sangat apik nih, mendampingi, Masya Allah, mendampingi Ustadz Akmal Syafril pada malam hari ini. Kami juga ada sedikit nanti sertifikat ini ya, piagam penghargaan selaku moderator pada acara pada malam hari ini. Baik, sebelum kita berpisah, mohon izin untuk bisa foto bersama. Mudah-mudahan akan bisa bertemu lagi pada kesempatan baik lainnya untuk bisa menambah ilmu, menambah semangat kita. Saya persilakan untuk teman-teman apabila bisa menyalakan kameranya yang berkenan. Saya persilakan dulu untuk bisa memposisikan ya, kameranya ya. Silakan, boleh. Oke, sudah siap ya? Kita dokumentasi sebentar. Boleh dibantu oleh operator? Ya. Ini bisa ada ya, ada 2 slide. Senyum aja ya, ditahan. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Barakallahu fikum.
Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Akmal Syafril, Kak Hairul Sinaga, yang sudah membersamai kita semua dalam kajian Tahajud Warrior untuk Sobat Yuk Tahajud Nusantara pada malam hari ini. Dengan sudah disampaikannya doa, kemudian kita foto bersama, maka berakhir pula acara kajian tahajud kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak apabila Ustadz dan Kak Hairul ya, apabila ada aktivitas lainnya tidak apa-apa untuk bisa melanjutkan. Saya pamit duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit duluan teman-teman panitia. Makasih banyak. Jazakumullah. Ya, makasih juga Kakak. Terima kasih banyak, Kak. Salam dari Kalimantan Selatan. Makasih. Siap. Baik teman-teman, setelah ini sebelum kita tutup, masih ada yang spesial nih untuk teman-teman semua, Sobat YTN. Kita mau ada game seru, singkat aja, tapi yang pasti ini akan semakin ini ya, membuat teman-teman merasa nyaman gitu, merasa seru untuk menutup acara pada malam hari ini. Kita ikuti dulu yuk gamesnya yang akan dipandu oleh Kak Hilman. Silakan Kak Hilman. Oke, Assalamualaikum. Kembali lagi. Nah, ini Waalaikumsalam. nanti dibantu oleh operator kali ya? Waduh, boleh. Ini ada gamenya. Coba teman-teman kita login dulu di kahoot.it. Jadi nanti teman-teman masuk ke aplikasinya ya, di aplikasi websitenya. Kalian atau teman-teman langsung ketik 5689998. Itu nama PIN-nya ya. Jadi teman-teman coba login, kemudian nanti ada nama-namanya ya di sana ya. Ini yang ikut game ada hadiahnya loh, jangan salah loh, yang menang juara 1 tentunya. Sayang banget ya udah banyak live ya. Oke. Kita sudah di penghujung acara, kita happy-happy dulu sebelum kita pamit. Yuk. Ini udah ada yang join belum nih Kak? Buat operator belum ada yang join ya? Belum Kak, belum. Oke. Bentar Kak, sinyalnya nge-lag. Kahoot. Kita coba login, aku juga mau ikut lah. Oke, ada Akila 5689998. 5689998. 99 berapa tuh? 5689998 ya. 9-nya berapa kali itu Kak? Oh, 9-nya 3 kali aku salah. 9 3 kali. 9-nya 3 kali aku salah nih. Coba ya. Connecting, oh bisa nih. Namaku sendiri. Sip. Hilman. Siap. Ada ya? Wih, udah ada. Ada Mutia, ada Hilman, Kue Pancong, Anes, Ahda, Sri Wahyuni, Ria, dan Akilah. Masya Allah. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Oh iya, cuma namaku doang. Aku bukan admin. Next ya, masih ada 10 orang lagi. 10 orang lagi, baru 10 orang. Masih ada 23 orang lagi yang belum join. Kayaknya seru nih Kak, kalau sambil ada musik Kak. Ada nggak nih musiknya? Iring-iringan dikit. Ada Kak Agni, Kak Nisa, Kak Rohma, Kak Rozak, Mutia, Hilman. Hilman nama aku sendiri ya. Ini share screen-nya ini Kak. Ada sound juga. Kan ada ini di advance. Itu bisa diatur pada saat share screen. Jadi suaranya di on di checklist juga. Oh, udah oke. Mantap. Udah ada nih. Udah 15 orang. Kita tunggu sampai 21 lewat 35. Ada hadiahnya itu kalian. Tapi yang juara 1. Hanya juara 1 nih. Hanya juara 1.
21.35 kita mulai. Ada 10 pertanyaan. Katanya sih 10 pertanyaan, tapi kita nggak tahu ya. Buat selanjutnya ini kayaknya bisa lebih ya. Mudah-mudahan 10 pertanyaannya tidak susah dan tidak ada yang bisa jawab kali nanti. Jangan apa nih? Waduh, Melda Oktayani izin lift kata panitia. Siap. Gak ngerti gimana mainnya. Gak ada apa tuh? Gak ada yang diklik. Oh iya nanti Kak. Ini jadi kita masih nunggu teman-teman daftar dulu semuanya. Nanti kita mulai gamenya setelah pukul 21:35. Jadi ini masih waiting room. Ketika emang sudah mulai, nanti ada pertanyaan muncul, kita coba jawab. Sinyal susah banget Kak. Aduh. Bisa digeser mungkin dapatnya. Mungkin ada dapet kali sinyal ya. Oke, berapa lagi nih? Kita tunggu 3 menit lagi. Ada 13 orang yang sudah ikut. Kak Rin, Nur Azuna, Fitri, Kami, Yanisa, Rohma, Karozak, Kak Mutia, Kue Pancong siapa nih? Kak Ahda, Ria, dan Kak Akilah. Kayaknya Akilah ini saya apal nih. Kak Akilah ini salah satu panitia juga, teman-teman ya. Panitia juga di sebelumnya. Kemudian ini juga ada Karozak. Dan Karozak ini peserta yang sebelumnya ya. Di juga. Nama-namanya seperti apa ya? Yang sudah saya pernah lihat. Lagi nih, 2 menit lagi. Kita 2 menit lagi mulai ya. 2 menit lagi kita mulai. Jadi tunggu buat teman-teman yang belum join. Itu mungkin coret maksudnya. Gitu, ada garis. Kak Rin, Nurajura, Fitri, Agni, Rohma, ada 13 orang. Itu yang belum join, masih banyak nih yang belum join. Ada 12 orang lagi yang belum join, 15. Oh ini sinyalnya ternyata emang kurang bagus ya. Jadinya keluar masuk ya. Ini ada Kue Pancong, penasaran Kue Pancong. Kalau Kue Pancongnya menang, hubungin panitia ya. Hubungin Kue Pancong ya. Harus kirim bukti nih. Saya Kue Pancong. Menang. Garing banget. Lanjut kita. 14 orang. Ada 1 menit lagi. Siap-siap Kak Kesa. Jangan sebutin nih. Kak Operator. Mohon maaf Pak. 1 menit lagi. Udah percepat aja kita mulai sekarang. Yuk mulai. Karena masih 14 orang. Langsung Kak. Kita mulai ya. Apa nih? Get ready, loading. Question 1. Set go. Oke, apa nih? Kita pertanyaannya ada di layar ya. Hari ini tanggal berapa tuh? Aduh, belum lihat. Aduh. Lupa dikecilin ini jadi nggak kelihatan atau? Wah ini ketua pelaksana peringkat 1 nih. Gak boleh dipendang. Bulan apa nih? Oh, ternyata masih banyak yang bulan ini ya, jawab Rajab ya. Agni masih memimpin. Kak Rahman ya, akun Instagram Yuk Tahajud Nusantara. Aku tahu nih, Tahajud Warrior. Bener nggak sih Tahajud Warrior? Ya, ternyata ada yang terpancing ngomongku. Jawabannya itu kuy tahajud ya. Insya Allah. Parah nih Kak Hilman nih, bohong-bohongin. Aku ngepur dulu lah. Kita next apa nih? Salat tahajud minimal 11 rakaat lah. Masa ya banyak? Masa sedikit sih gitu. Minimal 11 rakaat lah, nggak boleh dikit-dikit. Ya kan? Kira amalannya lebih banyak. Widih, alhamdulillah nggak ada kepancing. Kita next. Apa lagi nih? Curang nih Kak Rahma. Kak Rahma nggak dianggap pemenang ya?
Pokoknya yang kedua yang menang nanti. Moderator Tahajud Warrior hari ini yaitu Ahmad Syafril, moderatornya. Tadi tuh aku jadi pemateri. Ya enggak? Aku pemateri tadi. Beneran loh. Di sini ada yang ini loh. Ahmad Syafril. Siapa itu ngisi Ahmad Syafril? Oh, siapa itu? Waduh, Kak Ria, ZH. Kue pancong nih misterius nih. Kalau dia menang bahaya nih, baik aku nanti. Saya kue pancong. Aduh. Next, Iman harus di-charge. Ada nggak sih? Banget waktu ini kakek operator. Apa? Jawabannya, oke, masih strict nih. Ayo, nyusul nih. Aku naik dong. Ngepur dulu. Yang tidak termasuk Qiyamul witir, nggak termasuk. Witir itu kan ininya apa? Ibadah tahap selanjutnya itu, bukan Qiyamul Lail. Dia nggak kayak bukan kayak gitu. Siapa yang menang? Waduh, kue pancong nih. Kue pancong jangan dikasih menang dong. Bahaya nih kalau dia ini. Benar atau salah? Istiqomah bukan hal yang mudah. Salah dong. Itu istiqomah. Salah dong. Dia Oke, siapa yang jawab salah tuh? Wait. Kue pancong masih memimpin. Ini kue pancong siapa ya? Surat Muzamil, terdapat perintah Qiyamul Lail. Oh, ini yang tadi harusnya tahu. Wah, alhamdulillah. Boleh. Ya udah, aku yang terakhir nggak mau jawab lah, jangan. Aku nggak mau jawab yang terakhir. 2 cara istiqomah yang mengingatkan Allah berkumpul dengan orang soleh. Aku nggak jawab. Oke, jawabannya true. Jadi yang menang siapa nih? Juara 3? Oh, juara 3 nggak ada ya. Kita jawab juara 1 ya. Keduanya Akila. Dan pertama, kue pancong. Akhirnya Kak Ria, jadi Kak Ria ini selamat kami dan hadiah dari ya. Insya Allah nanti akan diinformasikan. Jangan lupa Kak Ria ngaku ya, bukti screenshotnya gitu, kirimkan ke panitia, Kak saya menang gitu. Biar dapat hadiahnya nanti nagih aja gitu. Nagih aja ke panitia. Oke, kembali lagi ke Kak Ika. Thank you Kak. Aduh jadi garing. Oke, terima kasih Kak Hilman. Wah, selamat nih Kak Ria. Masih ada di tempat ya? boleh cek sound dulu yang namanya Kak Ria yang menang hadiah games kita. Boleh? Ada itu Kak Ria Zuhria kayaknya. Saya yang lain nggak mungkin. Ini Ria cuma. Oke, cuma satu ya Rianya ya. Atau nanti boleh tadi di screenshot kemudian kirimkan ke panitia supaya kita bisa mengirimkan hadiahnya ya Kak Ria. Oke deh. Sip. Kita udah games juga teman-teman. Malam hari ini untuk acara kajian Tahajud Warrior keduanya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara seru atau kajian Tahajud Warrior 3 yang pasti bersama sahabat-sahabat Tahajud Nusantara semuanya ya. Saya Nurika dan juga mewakili teman-teman panitia memohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada rangkaian acara yang dirasa tadi kurang
pas. Mudah-mudahan terbuka pintu lebar, maaf dari teman-teman, dan mudah-mudahan acara malam hari ini penuh keberkahan dan penuh kebermanfaatan untuk kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, selamat melanjutkan aktivitasnya.